Rohim, saya mulai ya Mas, kalau gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Sobat RB Jogja, Sobat Rumah BUMN Jogja, Sobat Pebisnis Mitra Rumah BUMN, atau disingkat RB. Jadi di depan nama saya ada RB_Diana, RB-nya adalah Rumah BUMN, Sobat. Perkenalkan, saya Deana, mewakili Rumah BUMN Jogja. Sebagai informasi, Rumah BUMN merupakan inisiatif kolaborasi antar BUMN dari Kementerian BUMN untuk memberdayakan UMKM. Dan Rumah BUMN di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 4, jadi nggak cuma di Kota Jogja saja, tapi ada 4. Yang pertama di Kota Yogyakarta itu didirikan oleh Bank BRI. Kemudian Rumah BUMN di Sleman didirikan oleh Bank BNI dan yang dibantul oleh Bank BTN, dan di Gunung Kidul oleh PT PLN. Jadi, Sobat RB, inisiator dari program Rumah BUMN ini adalah Kementerian BUMN. Hari ini Senin 4 Oktober 2021 di awal bulan, masih seger-seger ya. Kalau kemarin udah tutup buku, omsetnya gimana nih? Udah ngitung-ngitung kan? Pasti naik lah ya dari bulan sebelumnya, amin. Amin, amin, Dan di amin, jam amin. 13.30 ini kita akan mengikuti kelas bertema wirausaha kopi. Kopi itu rasanya pahit, Sobat, tapi dalam tanda kutip buahnya manis gitu ya. Dan kompetisi bisnis kopi ini ketat, bisa dibilang ketat, kompetitornya itu makin bertambah, dan sepertinya tiap bulan ada aja kafe baru ya kan, yang fotonya tuh cakep-cakep gitu kalau dilihat di Instagram, sampai kita tuh kadang-kadang FOMO gitu, kalau nggak ke sana kayaknya belum afdol gitu ya, nggak foto di sana, nggak pasang Instagram di sana tuh belum pas gitu. Nah, masing-masing kafe ini punya keunikan tersendiri, Sobat. Makin banyak kompetitor, tapi tetap tidak menyurutkan geliat bisnis kafe. Malah makin banyak yang tumbuh. Nah, akan dibahas selengkapnya oleh narasumber kita pada siang hari ini dengan Mas Agus Prasetyo. Yeay! Ya, makasih. Karena nggak ada efeknya, jadi manual ya, tepuk tangan. Ya, Seorang oke. konsultan kopi, profesor kopi, Waduh. dan portofolio beliau, Mas Agus Prasetyo, adalah sebagai berikut. Lahir di Kota Bumi ya, Mas ya. Ya. Kemudian beralamat di Sleman. Nah, beliau sudah memiliki sertifikasi kopi sensori dari Pusat Penelitian Kopi dan Coklat Jember Jatim, kemudian dari sertifikasi sensori juga 5758 Coffee Lab Bandung, Jawa Barat. Pengalamannya sebagai Research and Development Code. Code itu bacanya apa, Mas? Code apa Code ya? Itu coffee everyday artinya itu dulu. Oh, berarti kode ya? Ya. 5 tahun saya di Research. situ. Oh ya, siap. Ya. Research and Development Ya, Code pengembangan. Coffee Lab. Ya. Ya, pengembangan produk di tahun 2017 sampai 2021 di Jogja. Kemudian staf pengajar di Coklat Coffee Training Center atau CCTC.id, Ya, Kartasura, CCTC ID. Solo, Ya, Jawa Tengah. betul. Ya, betul. Nah, pengalamannya sebagai judge barista lokal DIY, kemudian mentor training seminar, workshop Horeca, hotel, restoran, and cafe, kemudian sebagai pernah juga ya Mas ya ikut andil dalam World Coffee Event di Rusia 2019. Ya, betul. Nah, keren banget kan di Rusia, pasti udah bisa pakai bahasa Rusia, Mas. Untuk transaksi penjualan ya. Ya, jadi dari pakai bahasa Rusia apa bahasa tubuh, Mas? Bahasa Rusia. Ya. Rusia ya. Oke. Alhamdulillah ya. Terus alhamdulillah ada pengalaman sampai ke Rusia, itu jauh banget loh, Mas. Saya juga pengen ke sana ya. Kemudian saat ini beliau aktif sebagai konsultan coffee shop. Nah, sebelum Mas Agus menyampaikan pemaparannya, izinkan saya menyampaikan rule dari kelas ini terlebih dahulu. Mas Agus diperkenankan menyampaikan pemaparan hingga selesai, kemudian bagi Sobat RB yang akan berdiskusi dan bertanya kepada Mas Agus, dapat menggunakan fitur raise hand maupun ketik di kolom chat box. Bagi peserta yang belum menjadi anggota Rumah BUMN Jogja,
bisa mengisi link yang sudah dibantu share oleh Kak Ruby di chat box, sehingga sobat terdaftar menjadi anggota dan berkesempatan mengikuti program-program Rumah BUMN Jogja, terutama yang rajin ikut kelas akan jadi prioritas utama nih. Programnya apa aja? Dan yang terakhir bagi Sobat RB, di akhir kelas ini nanti dimohon untuk mengisi link form daftar hadir dan juga feedback. Jadi nanti Sobat bisa mengisi saran dan masukan terkait kelas ini ataupun usulan untuk tema-tema kelas selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai kelas Wirausaha di Bidang Kopi sebagai sumber penghidupan untuk bertahan di tengah ramainya usaha food and beverage. Kepada Mas Agus, dipersilahkan. Silahkan Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Semoga kita sehat dan bahagia. Bagi kawan-kawan peserta yang aktif maupun yang mendengarkan. Tadi ada yang di jalanan juga katanya tadi sedang kuliah juga. Iya benar. OTW kampus dan luar sebagainya. Biasa, ya. Oke, ini temanya menarik. Bagaimana sih sebenarnya di bisnis F&B, food and beverage, kita lebih ke beverage ya. Artinya memang lebih menjurus ke salah satu bidang yaitu minuman, terutama di bidang kopi. Dengan kondisi yang seperti ini tadi sudah disampaikan di video-video BRI tadi, memang kondisi sebelum pandemi dan pandemi ini memang kita ada hal yang banyak berubah. Nah, disitulah kemudian bagaimana supaya kita tetap eksis. Tadi juga Mbak MC, Mbak Diana juga menyampaikan di Jogja ini ada yang tumbuh, ada yang tumbang, dan sebagainya. Sempat diskusi sebelum kita Zoom meeting ini, memang ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang membuat fondasi kuat ini apa sebenarnya, kan begitu. Nah, tentunya saya ada 4 poin. Ini masih teori marketing, teori ekonomi yang lama sebenarnya, cuman mungkin masih berlaku. Itu adalah planning ya. Planning itu dari 4 ini ada POAC, jadi planning, organizing, activating, sama controlling. Nah, planning ini apa sih sebenarnya gitu kan? Ini capaian target. Jadi bisnis kopi ini kan tidak untuk 1-2 tahun. Jadi kita untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sehingga apa yang perlu kita rencanakan. Nah, kalau kita di dalam hal bisnis kan tentunya ada 5 hal ya. Yang pertama ada pengasong, ya pengasong. Yang kedua pelapak. Pelapak ini kita punya tempat gitu kan. Pengasong kita yang keliling di street. Dan sekarang sudah variabelnya sudah banyak. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda listrik, dan beberapa rekan-rekan di Jakarta sudah pakai sepeda listrik dengan manual seduhan. Nah, itu tentunya beberapa inovatif. Itu pengasong. Nah, pelapak ada banyak di Jogja yang tentunya adopsi dari kedai di Eropa, kedai di Asia Tenggara, dengan model minimalis, di tengah kampung aja sudah ada. Ya, tidak hanya di pinggir jalan yang besar-besar ya, itu masuk di pelapak. Terus kemudian pebisnis. Nah, pebisnis ini yang tentunya dia bercabang ya, dari hanya 1 tempat, kemudian 2 tempat, 3 tempat, kemudian sudah forecasting-nya sudah bagus, akuntansinya sudah bagus, manajerialnya sudah bagus. Nah, yang berikutnya adalah investor. Nah, tentu kalau bicara investor adalah bagaimana si investor ini mempunyai suatu keinginan berbagai macam usaha beverage ya, tentunya dikelola oleh sesuatu manajemen atau personal. Nah, investor ini kan logik berpikir kita secara ekonomi, dia akan menyetujui apa yang disampaikan dengan tim konsultan. Nah, kemudian bagaimana pertemuan dan pertanggungjawabannya tentunya melalui RUPS di akhir tahun. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 sektor positioning kita. Ini mau di apa dulu? Nah, di pengasong, pelapak, pebisnis, dan investor. Nah, itu dalam segi positioning di bisnisnya. Nah, sekarang kalau bicara kopi, ini positioningnya adalah jelas dari hulu sampai hilir. Itu ada petani, kemudian ada roaster, kemudian ada kafe ya. Nah,
Disitulah kemudian positioning ini yang penting. Kenapa? Gitu kan? Karena dengan positioning ini yang tadi saya sampaikan, planning, capaian target. Saya misalnya seneng dengan kopi dulu nih, terus kemudian saya misalnya korban apa, bukan korban ya sebenarnya, misalnya saya udah nggak bekerja atau seperti apa. Nah, itu seperti apa sih kita memulai melangkah gitu kan? Nah, ini kan penting banget. Seberapa besarkah modal yang kita butuhkan untuk memulai bisnis kedai kopi atau warung kopi? Nah, ini yang penting. Nah, ini masuk di dalam planning, capaian target. Nah, bisa nggak kita menghidupi sehari-hari kita dengan bisnis kopi itu? Bisa. Berapa modalnya? Nah, sekarang kita variatif. Artinya dengan seduhan tubruk misalnya dengan berbagai macam manual brewing itu banyak banget ya. Artinya tidak butuh alat yang banyak gitu. Artinya kita bisa pesan di roaster untuk bahan dengan sudah giling sudah ada sekarang, sudah kemajuan ya. Di Jogja ini udah ratusan roastery, ribuan kafe. Nah, tinggal kawan-kawan bisa melihat atau mengkaji ya, planning ya. Oke, aku mau pakai bahan tubruk, aku pesan di salah satu roastery misalnya. Nah, kemudian kita inventarisasi equipment-nya, equipment-nya apa. Nah, itu masuk di organisasi. Jadi ada man, material, dan money. Jadi man-nya kita ini sebagai manusianya. Terus materialnya adalah kompor gas, kemudian bahan yang akan kita menu yang akan kita buat, misalnya kopi susu, kopi hitam, dan sebagainya. Apa materialnya adalah panci misalnya, kayak iBrick itu di toko-toko di Jogja sudah banyak, kemudian kompor gas dan sebagainya. Nah, lalu kemudian money-nya artinya modal. Artinya dengan tidak modal begitu banyak seperti kafe-kafe atau kedai-kedai yang sudah mapan, kita udah bisa untuk berjualan di situ. Lalu kemudian adalah actuating ya, memastikan pelaksanaan kerja. Misalnya kita sendiri atau kita berdua dengan karyawan, kita sudah harus menghitung ini. Artinya kalau bicara forecasting itu ada fixed cost dan variable cost, itu sebenarnya masuk di bagian berbisnis ya, Mbak. Artinya memang kita harus apa sih kebutuhan fixed cost-nya, gitu. Misalnya ada listrik, ada wifi, atau tidak ada wifi, misalnya, terus kemudian kita berapa gaji karyawan, atau memang masih harian misalnya, itu apalagi. Nah, kalau udah bicaranya di medium ke atas, sudah butuh penyusunan alat. Cuman kalau masih pebisnis dan pelapak dan di kedai biasa, itu tidak perlu costing yang begitu rumit ya, walaupun tetap ada pembukuannya. Nah, ini kemudian actuating. Terus kemudian controlling. Nah, bagaimana visi misi itu kita kontrol gitu, dari mulai SOP, kemudian program kerja, misalnya per 3 bulan kita harus ada pengembangan produk minuman kopi, susu botol kah, susu medium, large ukurannya misalnya, terus kemudian minuman yang lain. Nah, saya pikir untuk tidak begitu banyak modal, tetapi dengan planning yang bagus, kita bisa mencapai tahapan-tahapan itu. Nah, kemudian bagaimana, kan ini kan dinamikanya terjadi ketika misalnya Mbak Diana sampaikan, Mas aku punya kedai kopi nih, kok itu rame, ini nggak rame misalnya dan sebagainya. Nah, bahwa bicara kopi ini kan sebenarnya ada observasi ya, selain riset dan observasi. Sebenarnya yang kita pelajari dulu masih di planning, observasi kita nih kan pertama budaya minum kopi kita nih di Indonesia, khususnya di Jogja ini kita harus tahu dulu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita harus tahu dulu observasi itu. Jadi misalnya kita ada tempat yang kemudian layak untuk kita jualan ataupun dengan sewa ataupun bagi hasil dan sebagainya. Nah, observasi itu menentukan menu yang akan kita sampaikan. Terutama kalau bicara kebutuhan aktivitas, biasanya pagi itu jam 8 ya, jam 8 udah mulai beraktivitas. Artinya dengan tidak harus dengan equipment yang mahal gitu misalnya. Intinya kan kita memasarkan kopi, beverage tadi, karena dalam konteks penghidupan gitu kan. Itu masih bisa jalan kita. Nah, kita harus observasi dulu. Yang kedua, fondasi kita di konten dulu. Jadi kita harus mengetahui kelebihan kita dan kelemahan kita nih apa nih sebenarnya gitu loh. Artinya kita dengan udah hasil observasi, kemudian kita inventarisasi masalahnya, nah nemu nih jalurnya seperti apa. Nah, kemudian itu kan yang menyangkut kaitan dengan masalah persiapan ya. Artinya memang
persiapan itu apa sih yang membuat orang senang dengan kopi kita ini? Nah, ini kan yang saya maksud dengan add value. Apakah rasa yang cocok, kemudian mudah didapat, gitu kan? Terus murah, banyak pilihan, praktis. Nah, ini bagian dari observasi. Nah, kita harus pahami itu dulu untuk kemudian kita bicara bagaimana kalau tadi ada konteks kompetitor lah, ada persaingan dan sebagainya. Nah, kita akan enjoy di situ. Nah, saya pikir planning, organizing ya, kemudian activating sama controlling inilah yang menjadi fondasi awal bisnis di F&B ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu awal Mbak, kira-kira mungkin ada pancingan-pancingan seperti apa secara diskusi, mungkin nggak masalah. Artinya memang itu mungkin tahapan fondasi yang saya maksud. Nah sekarang setelah fondasi dan observasi, kita melakukan riset marketingnya seperti apa. Kemudian kalau bicara riset marketing ya, tentunya kita harus paham dulu komprehensif ya. Secara komprehensif itu audiens kita seperti apa sih audiensnya gitu kan. Nah karakter-karakter audiens ini tetap kita tidak bisa menghilangkan teori bahwa konsumen adalah raja. Itu tetap saya pikir masih berlaku ya. Artinya memang kita juga harus mengetahui audiens kita gitu loh kan. Misalnya kita dengan memiliki beberapa menu misalnya ya. Contoh misalnya di Espresso Biz atau di Manual Brewing. Nah, di Espresso Biz ini kan tentunya kita harus memilih signature yang bagus ya, karena di Espresso Biz ini menjadi penentu ketika kita akan breakdown menu yang lain. Contoh misalnya kita memakai full robusta atau full arabica. Nah ini audiens kita menuntut untuk memiliki kopi susu yang ice atau yang hot itu oke gitu. Artinya kita juga memaklumi tidak semua orang menyukai kopi hitam atau tidak semua orang menyukai kopi susu. Nah disitulah kemudian audiens kita tangkap. Nah disitulah riset secara komprehensif bahwa kita menyediakan biji kopi beans yang memang bisa diterima di semua kalangan, minimal 70% atau 80%. Sisanya dia yang non-coffee. Kemudian kita punya data. Nah, data itu data pelanggan. Data pelanggan ini juga penting, misalnya WA dan apapun ya, phone book ya, phone number. Nah, itu fungsinya buat untuk informasi diskon, untuk informasi open close, untuk informasi bagaimana menu yang terbaru dan sebagainya. Kemudian kita ngelihat tren. Nah, tren itu juga kita harus adopsi dinamikanya. Misalnya, ini sekarang lagi musim di Jakarta, ini ada coffee latte butter. Jadi dia mirip-mirip kayak asin gitu. Jadi ada beberapa kafe yang di Jakarta, Jabotabek, yang dia ada menu baru misalnya cafe latte butter. Jadi ada sedikit butter dicampurkan di minuman itu. Nah, artinya itu tren. Dulu ada tren kopi susu, rekan-rekan di Jakarta juga, dan sekarang menjamu di Jogja. Saya pikir itu tren itu tidak perlu kita hindari, tetapi kita harus harus meriset lagi ya. Apa sih kembali ke atas rasa yang cocok? Itu bagaimana nih komposisinya, ingredientnya seperti apa, terus bahannya seperti apa. Saya pikir itu tren yang harus kita ikutin. Yang kedua, kalau tadi bicara kompetitor, saya pikir selama saya mungkin baru 7 tahun ya di industri kopi ini, bagi saya sih untuk masalah kompetitor itu tidak terlalu penting, karena yang bagi saya penting adalah di internal kita sendiri. Artinya memang kalau kita punya karyawan, punya barista, punya server, punya staff ya, itu penting banget sih sebenarnya. Jadi kalau masing-masing barista dan kita sudah mengetahui hasil skopsilnya, jadi SOP pelayanan bagus, SOP penyeduhan bagus, tidak ada bahan yang dikurangin, costingnya sesuai, saya pikir orang akan repeat datang. 5S ya, senyum, sapa, ramah, dan sebagainya yang biasa di beberapa gerai. Saya pikir itu tetap menjadi kunci utama untuk marketing. Bagaimana orang ramah, attitudes ya, attitudes knowledge sama behavior. Jadi perilaku kita, kesopanan kita kepada klien itu menjadi orang datang. Saya pikir itu masih rumus itu masih berlaku sih sebenarnya. Sehingga kalau barista
SOP pelayanan sudah bagus, SOP penyeduhan sudah bagus, saya pikir nggak penting ada kompetitor. Nah, kita tinggal mempertahankan itu. Lalu kemudian ketika sudah memahami audiens, data, tren, dan kompetitor tadi, nah kita bicara konten. Konten ini apa? Apa yang mau disampaikan? Nah, ini penting banget. Nah, apa sih yang mau disampaikan di misalnya Mbak Diana punya RB Jogja nih gitu, RB Jogja Coffee gitu. Nah, apa yang ingin disampaikan di situ? Ya kan, costing pricing kah, harganya kah, kenyamanan kah? Nah, kalau kita sering diskusi, Mbak Diana sering keliling cafe shop kan, apa yang diinginkan? Kenyamanan, nomor kopinya nomor 2, atau dibalik, kopinya nomor 1, habis itu kenyamanan. Nggak masalah. Nah, tinggal bagaimana kita juga mengetahui kelemahan atau kelebihan dari kita. Kita memiliki misalnya seat kursi ada 20 misalnya, tanpa kebisingan orang transportasi motor apapun ya. Nah, itu sudah nyaman, sudah nilai plus daripada apa namanya bahan. Nah, ketika bahannya sudah bagus, misalnya espressonya oke, cappuccino-nya oke gitu kan dengan harga yang tidak begitu mahal, terus kemudian ada sofa, misalnya Mbak Diana dengan suami atau dengan pacar, misalnya kencan, saya pikir itu udah nyaman banget ya. Nah, disitulah akhirnya udah nggak bicara berapa sih harganya, udah nggak bicara, karena udah nyaman dan kopinya enak, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, testingnya bagus, harganya juga oke, cuman kita mau duduk aja susah gitu kan, karena memang si owner ini membuat tempat untuk coffee to go, jadi kita nggak bisa nongkrong misalnya. Otomatis itu pun jadi pertimbangan audience, konten di situ. Nah, ini penting banget. Jadi harus banyak hal yang harus kita sampaikan, konten apa sih yang mau disampaikan, bahwa bisa dine in kok gitu kan, atau kemudian cobain dulu menu ini misalnya dengan testi seperti apa yang diinginkan, misalnya oh mas saya suka soft misalnya, oke kita buatin, terus ketika dilihat harga pun oh masih wajar kok, karena sebenarnya kalau bicara audiens itu kan kita juga bisa menghitung COGS ya, cost of good sales ya, kemampuan orang datang. Sekarang misalnya di sekitar kampus orang datang bawa berapa sih kemampuan dia misalnya, atau kebiasaan dia misalnya. Dia bawa uang 50.000, berarti kan kita asumsikan 30.000 buat makan, 20.000-nya buat minum. Nah, itu kemudian jadi COGS, cost of good sales. Nah, di situ akan ketahuan kita akan buat HPP berapa. Nah, saya pikir itu jadikan soft skill ya, bahwa konten itu misalnya Mbak Diana Coffee misalnya, itu jelas, kontennya jelas. Oh, aku kalau mau beli kopi susu ke Diana Coffee, dia dengan harga yang wajar, taste-nya oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian konteks. Nah, konteks ini adalah bagaimana menyampaikannya. Apakah lewat mulut ke mulut, ketok tular, kalau di Jawa, ataupun misalnya lewat sosmed dan sebagainya. Nah, saya pikir itu semua bisa dipakai. Lalu kemudian channel, lewat mana kanal didistribusikan, karena bagi senior-senior marketing zaman dulu, misalnya kayak Pak Ali Markus, Mas Pion, terus kemudian Hermawan Kertajaya, kurang apa beliau-beliau ini di dunia bisnis, tetapi intinya satu, bagaimana mendelivery message produk kita. Nah, kadang-kadang produk kita bagus, harganya oke, tempatnya oke, tapi nggak bisa mendelivery message. Benar, kayak seperti itu. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini, delivery message, Mbak. Jadi apa sih yang ingin kita sampaikan? Nggak usah repot-repot dengan bahasa-bahasa yang susah. Wah ini gini, misalnya nggak usah. Tinggal ini lo mau nyaman nggak misalnya? Kamu mau nyaman nggak dengan kopi cappuccino kamu? Kamu ingin seperti apa? Gitu kan. Tanpa sugar sudah ada note seperti ini, vanilla dan sebagainya. Ataupun pakai sugar pun tidak ada masalah. Sehingga easy listening ya di audiens. Nah itu jelas, itu menjadi fondasi bisnis. Jadi sebenarnya bicara delivery message kepada customer itu menjadi penting. Nah, yang menjadi problem adalah ketika Mbak Dian nanya, Mas kalau tempatku rame, tempat dia sepi. Nah, ini kan menjadi problem ya. Nah, menurut saya ini adalah Mbak Diana belum memahami audiens yang tadi saya sampaikan tadi itu. Audiensku apa ya? Mahasiswa kah? Konsumen bapakku, anak-anak SMP. Sekarang anak SMP sudah mulai beli es kopi susu. Anak SD kelas 6 gitu kan. Nah, ini kan pemahaman terhadap audiens. Jadi
kita belum memahami audiens, belum memahami apa itu konten yang digarap, dikemas, nah kita langsung adjustment ke kedai yang lain. Itu menurut saya kurang pas. Jadi kalau bicara marketing ataupun delivery message produk kita kayak deketin PDKT sama gebetan deh. Nah, apa sih yang mau kita lakukan sama calon pacar kita misalnya atau calon istri kita, kebiasaan kita, baju kita, ya kan Mbak, apapun yang kaitannya dengan pribadi kita akan kita sampaikan sehingga dia akan memahami apa gitu loh. Oh Mbak Diana seperti ini toh, oh alah, artinya ya sehari daily rutin sehari-hari yang Mbak Diana lakukan itu sebenarnya bagian dari delivery message bahwa ini loh profiling Mbak Diana seperti ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau belum paham tentang dirinya sendiri dan belum paham tentang audiens, nah bagaimana produk kita akan nyampe di sana. Nah, itu saya pikir poin-poin bagaimana untuk kemudian kita bisa bertahan, bersaing di industri food beverage di Jogja terutama khususnya sehingga dengan tambahan kedai ini kita nggak usah khawatir sebenarnya. Kalau kita sudah memahami produk kita, sudah memahami kebutuhan kita dan audiens kita. Nah, itu yang sebenarnya jadi solusi ya. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya ini pilihan sih. Mau organik apa namanya viral marketing. Nah ini penting banget. Jadi di tahun-tahun ini saat pandemi munculnya influencer, munculnya food blogger, saya pikir nggak ada masalah apapun. Nah tinggal itu pilihan kita. Nah, kita mau viral marketing atau organic marketing. Nah yang saya sampaikan di awal tadi adalah organic marketing. Bagaimana penguatan di manajemen keuangan, manajemen SDM, sama apa namanya behavior ya, behavior yang kita lakukan untuk memanage membuild up customer itu penting banget. Jadi problema di Jogja ini adalah capacity building, gitu. Bagaimana membangkitkan SDM kita supaya kemudian dia bisa cair dengan customer yang supaya repeat order, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah ini yang penting di situ. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi apa namanya poin di organic marketing. Nah, kalau yang viral marketing, saya pikir kawan-kawan di RB sudah paham bagaimana packaging, bagaimana influencer berperan untuk mempromosikan kedainya. Saya pikir itu pilihan, tetapi pilihannya adalah itu. Nah, bagaimana cara pengujiannya nih? Nah, kan begitu kan antara organic marketing sama viral marketing ya. Saya pikir tinggal bagaimana knowledge yang disampaikan SDM yang ada di kafe maupun influencer. Saya pikir siapapun berhak menjadi influencer, tetapi bagaimana supaya langgeng ya, itu influencer pun memahami knowledge yang ada, yang ingin disampaikan oleh si owner nih kedai gitu kan. Nah itu. Nah berikutnya adalah masalah unsur branding. Nah unsur branding ini jelas ya bahwa banyak banget misal dari mulai logo, merek, warna, istilah, ciri visual, karakter dan kesan. Saya pikir untuk branding pun walaupun kita usahanya kecil itu nggak perlu sembarangan, minimal ada kesan di situ. Karena memang bagaimana sih sangat fundamental di benak konsumen itu misalnya teringat terus misalnya ada rekan saya dahulu ini nggak tahu nih pandemi bagaimana nih ya itu Mas Ferry di Magistra. Nah ini kan kebetulan di situ ada Fakultas Ilmu Budaya, ada fakultas apapun di situ dan sebagainya. Ada juga kawan-kawan di situ yang memiliki kedai coffee shop. Terus akhirnya branding dia membuat logo, membuat nama gitu kan. Akhirnya terbrandinglah Magistra misalnya seperti itu. Atau ada lagi kawan misalnya dia apa gitu kan benaknya misalnya kita kan banyak branding sekarang nih ada janji jiwa, janji doang, klien hati itu banyak banget ya. Saya pikir itu langkah-langkah yang bagus dalam artian bagaimana membuat branding itu terngiang-ngiang terus di benak konsumen. Nah ini penting banget. Tetapi kemudian jangan lupa fundamental yang tadi saya sampaikan di atas. Nah kemudian unsur branding itu juga akhirnya menjadi apa
gimana ya cara membawa branding itu kemudian diikuti oleh yang saya sebutkan tadi, jadi dari knowledge, attitude, sama behavior, perilaku, sehingga ini komplit gitu loh. Jangan sampai marketingnya bagus tapi barangnya nggak otentik. Nah, ini kan banyak Mbak, jadi antara ada yang belum paham antara marketing sama branding. Nah, ini bahaya banget nih. Nah, ini harus seiring sejalan. Harusnya memang marketing duluan, misalnya seperti apa. Marketingnya udah terus gitu kan, jalannya bagus, tapi ternyata nggak otentik nih barangnya nih. Begini nggak sesuai nih apa yang disampaikan. Nah, ini harusnya memang harus dikuatkan dulu ya. Harus dikuatkan dulu bagaimana penguatan knowledge tadi itu. Nah, apalagi kemudian dari marketing sama branding yang paling penting untuk kemudian fondasi itu bagus sebagai fondasi bisnis, terutama di F&B. Ini kan intinya kepada aware ya, ke-awarean, kepedulian. Jadi perjalanan konsumen dari belum aware sampai aware, bahkan lebih, itu kan namanya ada journey map. Jadi kita memahami, mungkin apa sih kopi gitu kan, tapi begitu nyobain wanginya gitu kan, terus kemudian icip cocok nih, tapi kemudian kan tetap berbeda jadi dua hal ya, ada yang kemudian memang dia coffee addict, ada yang tidak coffee addict, artinya tetap ada bahan-bahan campuran lain selain kopi. Nah, saya pikir aware dan kepedulian itu tetap harus ada apa namanya jurnalnya. Nah, ini kemudian yang kita sering lupa, bagaimana perjalanan konsumen dari aware sampai ke aware dan lebih ini adalah menjadi journal map. Kita sering lupa untuk mencatatnya. Nah, padahal itu sebagian dari database. Nah, saya pikir ini poin, Mbak, poin penting. Itu dalam segi riset dan observasi baik owner maupun si barista. Nah, sekarang pertanyaannya, hal apa lagi yang membuat si kedai ini eksis gitu kan, selain yang di atas? Saya pikir barista dan pelaku-pelakunya di dalam ini, baik dia waiters maupun dia siapapun di dalam yang terlibat di salah satu kedai itu, yang masih di manajemen adalah passionate dan engagement. Jadi dia memang passionnya oke. Oke lah, sekarang dinamikanya memang ada yang pemodal baru, ada yang usaha baru, ataupun sudah lama. Kita lihat passion-nya dulu. Yang kedua, engagement. Saya pikir engagement itu penting banget ya, Mbak, karena untuk semangat ya, untuk mood booster. Bagaimana kita konsumen akan datang ke kita sendiri lemas gitu loh. Ada Mbak Diana datang kok cemberut, nah ini kan jangan kayak gitu. Mbak Diana datang kan pengen nikmati kopi lah. Kalau saya sebagai baristanya kusut, belum mandi, misalnya, atau apa udah misalnya ada masalah di rumah, gitu. Nah ini kan customer nggak mau tahu, Mbak, kan begitu masalahnya. Jadi tetap teori lama bahwa pembeli adalah raja, betul, dia nggak akan mau tahu urusan baristanya gitu loh. Nah ini yang sering lupa. Jadi kadang-kadang sama headbarnya nggak cocok, dia cemberut, padahal dia lagi nge-sip misalnya. Nah ini kan bahaya banget nih. Padahal itu adalah bagian dari engagement ya. Nah, bagaimana Mbak Diana akan datang ke situ kalau engagementnya kurang baik, gitu kan? Attitude kurang baik. Ini banyak hal sebenarnya untuk bagaimana fondasi bisnis itu kuat, Mbak. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang ingin, oke, ini Pak, kalau misalnya saya mau usaha kopi robusta itu enaknya pakai robusta asli atau yang udah racikan? Oke, Pak jawab dulu ya Mbak Diana ya. Boleh, Oke, silakan Mas. jadi ini untuk Jeff Rinaldo. Saya pikir begini Mas, kalau robusta itu berarti single origin. Nah kalau yang campuran itu mungkin yang dimaksud di sini adalah blend ya. Jadi itu, jadi house blend itu lebih dari satu kopi, Mas Jeff Rinaldo. Kalau robusta itu single origin, jadi hanya satu single origin. Nah apa yang dimaksud dengan single origin adalah asal-usul dari daerah setempat. Misalnya robusta Aceh, ya dari Aceh. Nanti kemudian perkara Acehnya ada Aceh Tengah, ada Pantan Musara, itu beda lagi. Tetapi yang jelas dibuktikan dengan kalau traceability itu ya dari Aceh, Aceh Gayo misalnya, ya sudah bahwa ini robusta Aceh Gayo, petaninya A, prosesornya A dan sebagainya. Terus pasca panennya bisa semi wash, bisa natural. Nah, untuk robusta yang racikan itu saya pikir blend, lebih dari satu. Jadi misalnya ada robusta Aceh dicampur Temanggung ataupun dengan Jawa Timur misalnya, Bondowoso. Nah, itu lebih dari satu. Saya pikir itu nggak masalah Mas, tinggal Mas Rinaldo mau apa nih gitu kan.
Kalau mau buat Vietnam drip, saya pikir 1 robusta cukup. Nah, tapi kalau membuat signature yang lebih, bisa lebih dari 1 silahkan. Banyak kok Mas di Jogja, beberapa roastery yang dia lebih dari 1. Nanti bisa japri ataupun nanti bisa saya umumkan mau di mana dan sebagainya, nggak masalah. Tapi yang jelas untuk pilihannya banyak dan testingnya memang saya pikir tinggal Mas Jeffrey Naldo nih mau apa, customer-nya mau seperti apa, mau yang smooth, di mouth feel, di langit-langit tenggorokan, aftertaste-nya oke, tidak terlalu nyegrak, sharp ya, tajam. Saya pikir itu. Kira-kira gitu ya Mas, nanti bisa lagi. Ini Mbak Rani dari R3 Coffee Cianjur. Wah, Oke, selamat jauh siang nih Mbak Mas. Rani. Halo Sehat, Mbak Rani. sehat di Cianjur ya. Iya, Ya, oke Mbak, nanti saya kembali ke MC, nanti Mbak Diana, oh dari Lampung, oke. Wow, Ini Mas dari seluruh dari Lampung Indonesia. ya, oke. Keren, keren Alhamdulillah, Mas. ini sehat-sehat semua, silaturahmi di oleh BRI nih Mbak Diana, Iya, banyak iya, iya. amalnya. Ya, ya. Berkat Mas Agus nih join di sini. Saya kembalikan ke MC dulu, nanti kira-kira siapa yang mau sambil gayung bersambut, monggo. Siap-siap. Nah, ini sambil saya sapa satu-satu yang sudah chat di kolom chat box-nya. Yang pasti Mas Jeff ya yang pertama nih. Saya sambil OTW pulang dari kampus. Oh. Habis itu langsung ngechat pula ya. Terus ada Mas Nur Hidayat, halo Mas, kopling, kopi keliling. Nah, ini istilahnya udah umum apa cuman Mas Nur aja nih yang punya nih? Keren ya Mas ya. Kopling, kopi keliling. Terus selanjutnya Mbak Vini dari Jakarta Barat. Terus, oh ternyata Mas Nur Hidayat ada usahanya mie ayam dari Cibitung, baru belajar perkopian. Minat nih di perkopian. Terus, Mas atau Mbak Helmain ya, Mbak maaf slide-nya apa nggak jalan ya? Jalan Mas, atau Mbak, ini tadi kita udah ada perpindahan slide. Kemudian, nah ini, Mas Ferry Adia Krisna. Oh, Saya ya. punya kafe dalam kampus di Jogja, sangat terimbas oleh pandemi. Sekarang mau coba restart kembali, tetapi karena kondisi yang berat, adakah tips atau solusi dalam memilih bahan baku yang tidak terlalu memberatkan dalam harga, namun kualitas terjaga? Wah, silakan nih Mas Agus, jagonya nih Mas. Ya ini baik banget ya, alhamdulillah nih. Dari Cibitung, Mbak Nur Hidayat nih, oke, bagus banget. Mas Nur, kalau saya lihat sebenarnya dari satu-satu ya Mbak ya, dari Mas Nur Hidayat nih, Mas Nur Hidayat punya engagement ya, artinya punya semangat nih ya, penting banget. Jadi modal awal semangat, terus kemudian belajar perkopian. Saya pikir nanti bisa di switching ya, artinya misalnya mie ayam mau pagi sampai sore misalnya. Kemudian memanfaatkan lahan di situ di ruko ataupun di lapak ataupun di kafe. Mie ayamnya saya pikir langsung disetting buat kopi ya, bisa. Tinggal pengaturan interior sama meja kursi. baik. Nah untuk Ya. untuk Jadi masalah sebetulnya, ya Silakan Mas. langsung ya. Ya. maaf, motong atau itu tadi ada pertanyaan mungkin saya ntar belakangan nggak apa-apa. Enggak, langsung aja, Mas, langsung aja Mas, langsung aja. silakan Mas. Oh iya, Monggo. iya. Jadi sebetulnya begini, karena saya kan sebetulnya punya lahan ya, dan emang kalau yang udah existing sih yang berjalan kan mie ayam itu mie ayam. Cuman kan ada space lagi. Menurut saya sih itu kan sayang gitu kosong sebelahnya itu kan. Itu saya mau dimanfaatkan mungkin untuk usaha yang lain gitu kan. Nah, salah satunya mungkin saya sedang menjajaki untuk yang usaha kopi gitu. Cuman saya terus terang karena kan saya dari nol itu kan, jadi saya masih banyak pertimbangan lah gimana, terutama juga kan dari sisi permodalan juga ya, mungkin seperti itu. Apalagi kan pengalaman saya emang benar-benar dari nol kalau untuk yang usaha kopi ini gitu Mas. Ya. Dan mungkin bisa jadi juga itu dengan adanya 2 tempat usaha tempat destinasi untuk kuliner begitu kan bisa jadi tempat itu juga ya berkumpul ya kerumunan seperti itu, karena kebetulan juga sebagai pendamping UMKM Mas Agus. Oke, mantap sekali. Mantap Ya. sekali Pak. Ya. Saya minta ininya juga mungkin sarannya juga mungkin Mas. Iya. Oke. Ya. Ada lagi Bapak? Udah. Oke. Saya nggak ngerti ya berita hari ini kok Menteri
Hartanto itu menyampaikan sudah memberikan kur ya, berapa triliun tuh. Nah, saya nggak ngerti ini kemana nih. Nah, apakah distribusinya langsung ke teman-teman UMKM atau ke BUMN dan sebagainya, saya nggak paham. Cuman memang konteksnya masih di kopi, karena dari tanggal 1 kemarin kan kita baru merayakan Hari Kopi Hari Kopi Internasional. Internasional. Betul. Yeay. Nah, ada beberapa yang muncul di media, Detik, kebetulan saya baca dari pagi, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, kemudian Pak Sandiaga Uno juga lagi di Jogja kalau nggak salah. Nah, ini kan konteksnya kopi gini kan. Nah, berarti ada sesuatu ya kira-kira di kopi itu kan, jadi menarik. Nah, saya pikir untuk Pak Nur, lahan sudah ada. Nah, tinggal kemudian Pak, saya pikir gini Pak, kita bisa ngukur, kita bisa observasi dulu sebelum kita mengukur kemampuan kita. Kita observasi di Midland Bekasi itu kira-kira kebutuhan kopi ini seperti apa. Dalam artian ketika Bapak ada bisnis yang lain seperti mie ayam, kita melihat ada dua hal. Yang pertama, dia ingin menikmati kopi dan butuh kafein di pagi hari, baik pakai gula maupun tanpa gula. Saya pikir nggak masalah. Di usia 40-50 di daerah Bekasi itu saya pikir orang pengen nongkrong ya pagi-pagi, apapun aktivitasnya, entah dia online, entah dia offline, ataupun pengemudi daring dan pengemudi apa namanya di pangkalan. Nah, saya pikir Mbak Nur bisa observasi di situ. Kemudian dari situ Bapak bisa melihat apa sih yang mereka inginkan, cuma kafein atau ingin kopi doang. Nah, yang kedua adalah apa yang perlu kita siapkan, berarti equipment dan langkah-langkah utilities di ini Pak, penyeduhan. Misalnya kita untuk awal-awal kita manual dulu, dalam hal ini tubruk nggak masalah. Kita nyiapkan kompor pemanas, kemudian kopi susu, susunya misalnya kopinya apa. Karena kita banyak tuh Pak di Bekasi juga banyak. Ataupun nanti misalnya mau coba-coba sampel dari kita juga kita karena soal kopi trader ya, jadi apapun bisa saling bersinambungan. Nah, kolaborasi. Iya, ya. Nah, jadi untuk bahan kita bisa searching. Artinya dengan bahan kopi ini, dengan bahan ini kita bisa jual untuk pricing di Bekasi, di wilayah Bapak. Misalnya Bapak menginginkan, atau teman-teman atau saudara atau anak atau siapapun, berapa sih layaknya saya jual di ruko ini, misalnya untuk kopi hitam di 5.000 atau kopi susu di 8.000 atau maksimal misalnya 10.000. Nah, disitulah kemudian Bapak bisa memilih bahan-bahan yang HPP, harga pokok penjualnya tidak terlalu tinggi. Misalnya kalau kita butuh satu gelas itu 10 gram, Bapak kan membutuhkan 1.000 gram ya. Artinya kalau harga kopi yang premium sudah dapat di harga 100 atau 85 ke atas minimal 100 plus maintenance-nya, artinya kan modal Bapak nggak nyampe 2.000 Pak. Modal Bapak hanya 1.200-an, 1.300. Artinya dengan susu 25 mili, kalau kita pakai susu kaleng yang 350 mili, artinya modal susunya hanya kurang lebih 1.200. Jadi per cangkir, per gelas kopi susu hanya modalnya nggak nyampe 3.000. Taruhlah kata 2.000-an misalnya. Nah, kemudian apa sih kebutuhan yang lain? Saya pikir Bapak sudah paham, misalnya kita butuh air, butuh listrik, karena pasti orang yang kopi pun butuh colokan, Pak ya. Nah, ngecas HP, pengen ngobrol, sharing. Nah, saya pikir Pak itu perlu dimulai dengan efektivitas di pagi. Biasanya orang-orang kantoran, kalau pagi itu sebelum masuk kantor absen, dia butuh kopi dulu nih, atau yang mulai dari pabrik, kan deket pabrik tuh di Midland. Iya. Ya kan, itu kan kita butuh sarana dan sarana. Untuk shipping itu biasanya dia pagi udah butuh kopi nih. Nah, tentunya apa pairingnya? Pairing itu sebenarnya pasangan kopinya apa? Misalnya kopi susu, apa kopi hitam dengan pisang goreng, dengan mendoan, atau kalau di Jawa Barat dengan bala-bala misalnya. Nah, ini kan pairing, ilmu pairing penting banget Pak. Jadi tidak hanya kita menyediakan kopi hitam dan kopi susu untuk pagi hari, tetapi kita juga menyiapkan makanan-makanan ringan yang menjadi teman kopi. Saya pikir dengan modal tidak begitu mahal, testingnya Bapak bisa pilih gitu kan. Nah, itu saya pikir udah ada poin tuh Pak untuk mengisi ruang yang tadi Bapak punya. Kira-kira seperti itu. Ya, ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Mungkin
lain waktu mungkin saya bisa sharing-sharing, Pak. Ya, nanti Mbak Diana biar share nomor saya, nggak masalah. Nanti Oh, kita, boleh ya, Mas. ya boleh, Siap. boleh. Kita sering diskusi kok. Nanti, Ya, ya, siap. nanti saya pikir untuk offline, misalnya Mbak Diana mau ada offline di Jogja, saya pikir untuk pertemuan awal ini bisa diundang dan diinformasikan, gitu. Ya, siap, insya Allah. Dan saya pesan Pak Hidayat untuk kopi, walaupun dia tubruk, tetap harus suhunya di atas 90 ya Pak. Jangan pakai termos, karena itu yang membuat kopinya kadang-kadang di badan kurang fresh ya, jadi agak kembung-kembung gitu. Oh gitu. Ya betul. Jadi untuk walaupun nanti Pak Nur kopinya apa di Bekasi, usahakan dia masak air gitu, karena biar di badan juga enak. Nah, yang bikin kembung biasanya kopi yang di termos itu, Pak. Makanya semua orang kok, gua ngopi kembung nih gitu. Ya karena memang kadang-kadang airnya nggak sempurna panasnya. Seperti itu. Oh, ya. Siap. Di atas 90 derajat lah, pakai anu Di bisa. atas 90 derajat ya, Mas. Ya, tubruk udah oke kok. Asal jangan pakai termos ya. Kalau udah lama 1 jam 2 jam biasanya dia bikin kembung. Ya, terima kasih Mas Agus. Ye, maturun Bapak Nur ge. Baik. Oke. Nah, tadi pertanyaan yang nomor 2 tuh Mas, yang memilih bahan baku, tips untuk memilih bahan baku yang tidak memberatkan harga tapi kualitasnya bagus. Nah, saran dari Mas Agus apa nih? Oke. Untuk Mas Oke, Ferry. jadi gini, ini kan nyambung dengan Mas Jeffrey Naldo ya, yang dari Lampung ya. Jadi saya pikir begini, beberapa roastery di Jogja ini banyak banget. Artinya memang kita kalau posisinya di roaster ya, jadi kan ada hulu, petani, ada roaster, ada hilir kita. Kita di hilir nih. Nah, positioning itu penting banget sehingga masing-masing pelaku dan tempat ini kan mempunyai effort yang tinggi ya. Baik petani misalnya dia juga memiliki effort ya, selain lahan, kemudian pasca panen rendemennya juga cukup lumayan lah. Misalnya Robusta tuh di daerah Temanggung ya 1:5 kilo cherry jadi 1 kilo green bean. Kalau yang biasanya Arabica rendemen 8-10. Nah, tentunya itu effort sendiri. Kemudian dia harus membayar tukang misalnya. Di Temanggung kurang lebih 50 ribuan, di Magelang 50 ribuan, di Jawa Barat kurang lebih 75 ribuan, di Jawa Timur kurang lebih sama 50 ribuan. Jadi masing-masing produksi ini ada taksasi bisnisnya. Artinya dengan dia punya sekian kintal, dia harus menjadikan berapa kintal green bean misalnya tadi itu. Nah, tentunya ada costing di situ. Nah, apakah kemudian petani ini juga jual mahal? Tentu tidak mungkin, Mbak, karena dia akan membelikan suplai kepada roaster yang sudah dia percaya ataupun yang repeat, karena petani butuhnya serapan. Nah, otomatis costing di petani pun akan cukup lumayan membawa budgeting ya, lumayan. Yang kedua adalah roaster pun juga tidak mudah. Artinya dia harus memerlukan forecasting yang bagus. Ketika dia mulai supply itu, dia per bulan misalnya dia 100 kilo, dia harus menyiapkan 300 kilo untuk 2 bulan berikutnya. Sehingga selain banyak investasi yang harus dia mulai, juga harus kemudian lihat penyusutannya. Nah, kemudian apakah semua masing-masing ini memiliki tes yang sama? Tentunya berbeda, Mbak. Tidak sama. Jadi masing-masing roaster ini memiliki gaya dan memiliki style yang berbeda, walaupun kemudian teorinya sama. Jadi misalnya dari mesin A sampai mesin Z ini mesin roasting dengan dia stainless ukuran seperti apa, airflow seperti apa, kemudian tekanan gas seperti apa, kemudian masing-masing produk baik impor maupun lokal dengan mesin yang sama belum tentu hasilnya sama. Nah, grafiknya mungkin sama tapi taste-nya berbeda. Nah, disitulah kemudian peran hilir kita ini untuk berhak memilih kembali ke yang tadi sampaikan di awal produk knowledge tadi, apa yang kita inginkan. Nah, disitulah kemudian pertanyaannya sekarang solusinya itu adalah testi yang kita inginkan dan audiens inginkan. Yang kedua budgeting. Ketika kita beli seharga 120, misalnya saya punya produk Kasalungo misalnya,
120, kemudian itu 1000 gram. 1000 gram untuk jenis minuman espresso dengan 10 gram atau 8 gram itu saya hanya membutuhkan kurang lebih 83 cup. Nah, 83 cup ini berarti kan harga yang tadi saya beli 120 itu saya bagi dengan 83 cup. Nah, sehingga ketemunya kurang lebih 1.700 per cupnya modal kopinya. Nah, ini yang menurut saya akan saya sampaikan ke Mas tadi ya pertanyaan gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya ingin bangkit kembali dengan testi yang oke tapi dengan biaya yang murah. Nah, tidak semua teman-teman pelaku kopi ini memahami bagaimana perhitungan itu. Jadi seolah-olah kalau ya saya harus murah. Nah, murah ini kan relatif, mau berapa, terus testinya seperti apa. Nah, itu setelah kemudian keinginan audiens dan keinginan kita, lalu kemudian bicara harga, yang ketiga bicara konsistensi, Mbak. Nah, jadi beberapa contoh misalnya ada yang nanya, aku beli di kamu nih add value-nya apa gitu kan. Jadi kelebihan kamu apa? Kalau kopi kan saya pikir walaupun tadi agak berbeda di level masaknya ataupun di hasilnya, tetapi kalau bicara Sabang sampai Merauke, Aceh ya Aceh, Mandailing ya Mandailing, Sidikalang ya Sidikalang, Kerinci ya Kerinci, Lampung ya Lampung begitu. Nah, tetapi kemudian add value-nya apa? Nah, setelah kemudian sustainable, kita bicara expired umur ya, kelamaan umur si kopi ini nih. Nah, ini kan penting banget nih. Jadi ketika warung saya tidak begitu rame, saya harus bisa mempertahankan bin saya supaya tidak cepat basi. Itu kan ada tekniknya sendiri, Mbak. Jadi memang masing-masing roaster ini mempunyai kelebihan keunikan masing-masing. Nah, saya pikir ketika saya hanya mampu masak di usia di 7 bulan, ada nggak nih yang lebih dari 7 bulan misalnya? Biasanya umum di expired itu 1 tahun ya biasanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah pricing dan testi, saya pikir banyak di Jogja banyak banget toko-toko kopi, sekaligus dia tidak hanya kopi ya, ada powder, ada sirup dan sebagainya. Nah, salah satu mungkin misalnya kayak Krema Bali atau kemudian banyak hal lain ya seperti klinik misalnya, studio misalnya seperti itu. Banyak kurang lebih 100-an lah. Ada roastery, ada banyak restoran dan itu sebenarnya kawan-kawan bisa memilih itu dengan poin-poin tadi. Bebas sih sebenarnya, tetapi memang ketika mau melangkah ini apa nih yang gue lakuin nih misalnya ya tadi pasti dengan costing kemudian dengan sustainable, jadi keberlangsungan terus menerus. Apa yang disampaikan Mas Ferry ini kan hampir sama dengan apa yang Mas tadi Jeffrey Naldo, artinya memang keunikan ya itu jadi signature. Nah, signature ini jangan sampai berubah, nanti efeknya di customer. Kemarin saya beli kopi espresso testinya ini Mas, misalnya sweet balance sama acidity-nya bagus. Saat anget dia keluar mokanya, saat dingin dia acidity-nya keluar mirip-mirip asam Jawa misalnya. Kok ini beda? Nah, itu bahaya tuh, itu bahaya. Jadi memang signature penting banget, jangan sampai berubah. Sehingga solusinya adalah silahkan cari roaster yang sustainable, silahkan. Nah, tinggal bagaimana pairingnya, ikutannya. Misalnya dia tidak hanya jual kopi nih, dia ada powder. Kita kan banyak powder juga ya, yang banyak di pasaran ya. Sirup juga variatif, bersainglah kira-kira seperti itu. Susu juga variatif, banyak hal, tinggal memilih. Dengan harga seperti ini, aku harus nyari bahan seperti apa nih? Nah, kan gitu, Mbak. Misalnya aku di daerah UGM atau aku di daerah Babarsari, aku mau jual 15.000 misalnya, atau untuk ice 18.000 misalnya, di bawah 20. Nah, otomatis kan aku harus nyari bahan yang di bawah itu, Mbak. Dengan kualitas tadi dasarnya apa? COGS, cost of goods sales, dari kemampuan orang datang gitu kan. Artinya dengan aku jual 15.000, pertanyaannya apakah kemudian bagaimana rasanya ya, kita uji kan bareng-bareng. Nah, itu namanya tadi yang observasi seperti itu. Jadi mau jual di harga berapa, lihat pasarnya dulu Mas ya. Observasi, betul. Observasi betul, pasar, betul. Ketemu harga, baru cari bahan baku yang pas sesuai dengan harga yang mau dijual itu. Betul. Dan ini sustainable ya Mbak ya. Artinya memang ada terus dari waktu ke waktu. Kan kita buat bisnis kopi nggak hanya setahun 2 tahun.
mau puluhan tahun kan. Benar, benar, Iya, benar, Mas. kayak gitu. Jadi tadi menarik sih yang disampaikan sama Mas Agus. Walaupun mesinnya sama, kopinya sama pun belum tentu nanti rasanya juga sama kan hasil Ya, akhirnya, Mas. betul, betul, betul. Unik ya. Ya, itulah makanya kenapa kemudian apa ya, bagi saya sih meyakini bahwa behind man and the gun ya, siapa di belakang pistol itu tetap menjadi ukuran. Jadi mau mesinnya apapun, ketika memang mereka memiliki passionate, memiliki engagement dan jiwanya memang dia ada di cangkir kopi, nah itu bagus banget sih Mbak untuk di pengembangan fondasi bisnisnya. Oh ini dari Kaltim Mbak, ada nih Mbak dari Oke, Kaltim. jauh banget nih Mas. Oke. Nah, coba saya cari lagi. Tadi setelah Mas Ferry. Mas Ferry, terima kasih ya Mas pertanyaannya. Kemudian next ada Mbak Nini Fauzia. Saya dari Batu. Wow, jauh sekali nih Mas di Malang, Batu. Terus dari Mbak Rani R3 Coffee Cianjur. Monggo Mbak kalau mau open mic silahkan langsung aja. Kemudian dari Mas Rinaldi dari Pesawaran Lampung. Bagaimana dengan Robusta Lampung Pak? Nah, gimana nih Mas Agus, Robusta Oke. Lampung? Ya. Keren kok itu Lampung ya. Keren, ada dua hal ya. Ada yang Robinson, ada yang organik, ada yang lama. Jadi ada yang memang tanaman asli di Lampung. Nah, kalau yang Robinson sudah stek dia. Nah, jadi kan Lampung ini sama Pegalauan Semendo ini Bengkulu kan segitiga emas kopi ya. Sehingga memang unik-unik sih rasanya. Saya pikir nggak masalah Mas. Oke aja, tinggal Mas Rivaldi mau milih yang mana. Harus dites dulu namanya uji cupping ya. Jadi memang mau yang original biji beans kecil, small bean, itu asli ditumbuh di sana, diuji. Kemudian yang Robinson yang memang sudah stek dari perkawinan jenis kopi Robusta yang lain juga harus diuji. Nah, tinggal kemudian bicara marketingnya seperti apa. Lalu ini dia nambahin susu ya. Nah, evaporasi. Saya pikir evaporasi itu kan dia cair. Terus kemudian cara penyimpanannya harus bagus. Nah, kalau dia ini sebenarnya dia untuk mengikat banyak hal, mengikat es batu lah, mengikat kopinya, mengikat susunya. Saya pikir untuk evaporasi silakan saja. Nah, untuk susunya saya pikir tinggal mau menu seperti apa. Misalnya kan banyak merek susu nih dari yang dia low fatnya bagus, ada yang fatnya juga sedang. Ada dilihat dulu Mas komposisi di label susunya itu baik yang UHT maupun yang fresh milk. Nah, trikinya adalah kalau fresh milk kan umurnya nggak panjang, dia hanya 2 minggu. Nah, kalau yang UHT dia bisa sampai 9 bulan lebih. Nah, bagaimana sih antisipasi itu ketika kedai kita baru mau jualan atau memang belum ramai banget sehingga jangan sampai Mas Renaldi rugi ya. Nah, itu penting. Nah, sekarang semua susu UHT yang biasa dipakai untuk for use cafe itu udah bisa di steam. Nah, untuk evaporasi bagus sehingga untuk dia tambah foam ya. Untuk foam misalnya Mas Renaldo mau latte atau cappuccino dia bagus kok ditambahin evaporasi. Kalau memang belum mau pakai yang fresh milk. Saya pikir itu. Terus kemudian ini Ibu Rani ya. Ada Ini Lutfi Mas, Baihaqi juga ya. iya Mas Lutfi Baihaqi nih Mas. Saya minta. Cappuccino lebih cocok pakai Robusta apa blend? Oke. Saran saya sebenarnya masing-masing kopi itu bisa dibuat espresso base. Cuman kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan espresso base atau house blend. Itu kan artinya lebih dari satu jenis kopi. Maksud dan tujuan house blend. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan terhadap salah satu jenis kopi. Misalnya Mas Lutfi biasa kopi Aceh, terus tahu-tahu nggak ada. Nah ini kan otomatis kliennya kecewa. Nah, itu maksud yang kedua. Jadi menghilangkan ketergantungan konsumen terhadap salah satu jenis kopi. Nah, yang ketiga, konsisten dari waktu ke waktu. Tadi yang saya sebutkan Mbak Diana. Jadi ada sustainable, ada konsistensi. Jadi ketika Mbak Diana suka cappuccino ini ya ini, terus taste-nya nggak berubah. Nah, kalau bicara saran, lebih baik sarannya blend ya. Karena ya untuk Mas Lutfi kalaupun gambar banyak ada arabikanya, dia akan lebih shiny ya, lebih goldnya itu glowing. Jadi
bukannya kulit yang glowing, tapi Kopi. ketika espresso dengan mix blend dia dipuring dengan susu itu biasanya dia akan lebih sempurna glowingnya daripada yang apa namanya robusta, karena dia ya kalau si roaster ini tidak memahami profiling robustanya dia akan bubble. Nah, akan bubble susah bikin gambar di cappuccino atau di latte. Mungkin untuk pastinya dia nggak ada masalah, tinggal dikasih komposisi espressonya berapa, gulanya berapa. Tetapi kalau bagi yang seni, sudah ke seni, kadang-kadang untuk berversi Arabica paling banyak dia agak susah untuk nyari shiny-nya. Dia lebih banyak apa namanya coklat ya. Nah, untuk kembali untuk robusta atau blend, bagaimana sih ukuran testingnya yang benar adalah sweetness, acidity, dan bitterness yang baik. Nah, itu tidak akan kita ketemukan kalau di robusta pure gitu. Atau kita tidak akan temukan kalau di Arabica single ya. Tapi kalau dia udah lebih dari satu, biasanya testi espresso yang diinginkan oleh si barista dan memang asli dari espresso adalah sweetness, bitterness, dan acidity bagus. Itu harus muncul di satu cangkir espresso itu. Sehingga ketika espressonya bagus, dia akan menu yang lain bagus. Tapi itu Mas Lutfi ya dan Mbak Rani Riani ya. Nah, Masnya pengen tahu deh, Mas, komposisi sweetness, acidity, dan bitterness yang baik itu gimana sih, Mas? Menurut Mas Agus nih. Ya, kan dari mulai 100% Arabica sampai 100% Robusta. Nah, kemudian breakdown-nya adalah 80%, 60, 50, 50, 60, 80, 20 sama 73. Nah, itu pun nanti ya si by request ini ya tetap harus menguji karakter apa yang diinginkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bicara unsur kedaerahan, kita nanti melihat karakteristik peminum dari usia. Usia ini dari mulai 20 sampai 27, 28 sampai 35, 35 sampai 42. Kan ada banyak klaster usia nih. Nah, usia ini kan kadang-kadang ada yang sebagian masih pengen gula, nggak masalah. Ada sebagian yang pengen smooth, ada sebagian yang pengen agak strong body ya. Nah, kan kita masih agak kesulitan tuh antara melihat pahit atau body. Padahal body kan sebenarnya kekentalan. Jadi pahit itu kan kategorinya adalah sebenarnya bitterness yang menurut saya masih dalam konteks wajar. Tinggal masalah dia bitterness-nya ini ke smoke atau memang ke kegangguan yang lain. Misalnya medicine misalnya atau apapun. Nah, ini kan tergantung si roaster ya Mbak ya. Si roaster. Nah, saya pikir idealnya adalah ya memang 50-50 misalnya. Jadi ketika panas di aromatik yang keluar, ya misalnya terus saat anget dia muncul buah-buahan yang menyegarkan, saat dingin dia munculnya kecut yang nyaman. Kan kecut ada dua nih Mbak, kalau acidity kan kecut yang nyaman, kalau souri kan kecut yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya ya itu, jadi ada gangguan di aftertaste yang kurang baik, kadang-kadang nggak enak ya, terlalu asem gitu. Oh, berarti harus apa ya, seimbang ya Mas ya? Ya harus tetap riset dulu, tetap harus riset dan bagaimana apa yang diinginkan gitu loh. Artinya kita observasi ke lingkungan dulu, lingkungan sekitar. Kita tester dulu kan ke tetangga atau saudara atau apa. Oh ini terlalu asam nih, oke kita kurangin. Oh ini terlalu pahit nih, kita kurangin. Nah itulah, ya itu tuh harus gitu loh ya. Memang kita ya terus kemudian habis saudara tetangga, gimana nih? Ini black coffee ini pakai susu. Oh ini bagus nih, cuman kok susunya kurang ya, oke tambahin. Nah, artinya dengan konteks tambahan itu pun ada batas kepatutan dan kewajaran. Kalau usulannya konstruktif kita terima, tapi kalau hanya noise, ya nyacat apa ya nggak usah didengerin. Jadi nggak usah bikin baper ya. Iya benar. Tetap kita harus menerima usulan yang konstruktif. Jadi misalnya, oh ini kurang gula, tambahin dikit deh, misalnya gulanya 5 gram, tambahin 2 gram. Susunya tadinya 20, kurang manis deh, tambahin 5 gram. Artinya masih ada batas kewajaran. Kita menghitung, misalnya susu ini 25 mili, berarti kan HPP-nya per kaleng itu, per gelas, kita hanya 1.500. Nah ini masih wajar deh. Tapi kalau udah lebih kita stop. Jangan sampai kita dengerin orang banyak hal. Kayak gitu, kita ikutin semua, nanti malah kita yang boros.
Iya benar. Nggak Capek sendiri jalan-jalan. ya, Mas. Ya, jadi tetap kita lihat yang konstruktif kita terima, yang noise kita nggak usah dengerin deh. Seperti itu. Jadi perlu banyak meminta feedback ya. Untuk tes food ya, sebelum foto produk. Jadi tahapan sebelum buka kafe kan tes food dulu. Iya betul Tes betul. tes food sama lingkungan temen atau QC misalnya. Terus habis itu udah ketemu resepinya, kita breakdown di SOP penyeduhan, ya kan? Nah, habis itu kan foto produk untuk ditampilkan di menu papan maupun menu di lembaran. Nah, foto produk kan tahap akhir setelah kita mengetahui testi dan resepnya. Nah, kan kita kunci semua, jadi sampai jangan boros resepnya itu. Kira-kira seperti itu. Siap Mas Agus. Ini Mas Arif nih, dari mana nih? Ini Mas, ada Mas, Mbak Rani Mas. Mas Makanya Agus apa ya? buat blend perbandingan Arabica dan Robusta yang pas buat cappuccino berapa? Tadi udah ya? Tadi udah, mau 82, Oh iya, udah. 82 masih oke ya. 82. 82 oke, 50 lebih bagus. Nah, cuma memang profilingnya harus sama, jangan sampai berbeda. Profiling Robusta sama Arabicanya. Nah, Mbak Rani mau ngeblend di mana? Atau misalnya butuh sampel, bisa saya kirim. Wah, cocok nih. Nah, Nanti kita malah share. modus ini, malah modus. Enggak. Nggak apa-apa, Mas. Enggak, artinya Kolaborasi. memang ininya Mbak Rani harus observasi di Cianjur ya. Di Cianjur. Harus observasi dulu, kemudian observasi itu sekaligus lihat costing, harga. Nah, setelah tesnya oke, jadi Robusta sama Arabicanya harus profilingnya harus sama, Mbak. Karena nanti kalau salah satu beda, biasanya acidity-nya atau bodinya kurang bagus. Ya itu. Jadi yang membantu dia berkualitas tuh yang si Arabicanya atau Robustanya sih Mas sebenarnya dirasa? Sama aja. cuman kan begini. Yang maksudnya tuh profiling roastingnya saat dia masak. Kan ada yang ngeblend di dalam mesin, ada yang di luar mesin. Cuman umumnya kan di luar mesin ya. Tapi kan masing-masing kopi ini densitasnya berbeda. Biasanya Robusta sama Arabica ini kan kalau nggak dipahami densitasnya, dia akan bikin quaker gitu loh. Nanti yang bikin cita rasa kurang bagus. Nah, menurut saya disarankan profil roasting Arabica Robusta harus sama. Jadi ketika mau di blend 50-50 atau 82 itu oke, saling menguatkan. Jadi kalau karakter Robusta memang sweetness sama body, ya kan? Kalau Arabica kan lebih ke aftertaste, acidity dan flavor yang menyenangkan. Bunga-bungaan, buah-buahan yang oke, sehingga berpadu dengan Robusta itu jadi penguatan taste yang berbeda, ada turunan taste-nya lagi. Nah, ketika sudah tahu blend-nya apa, susu menentukan gitu. Nanti cappuccino akan jadi apa tanpa gula. Misalnya tanpa gula dia keluarnya vanilla, karamel, atau hazelnut. Kita kasih gula, dia nambah lagi muncul hazelnutnya. Itu kan karakter kopi setelah dikasih susu. Gitu. Jadi si roaster ini juga harus paham kedai ini pakai susu apa, itu juga menyesuaikan sebenarnya. Wow. Berarti sebenarnya kita si kedai itu juga kita harus bisa mengarahkan roasternya ya Mas ya? Bukan mengarahkan sih sebenarnya, kita harus ngulik sendiri sih Mbak. Harus ngulik sendiri? Ya, kita harus ngulik sendiri, dan itu menurut saya bagian dari observasi. Dan nggak masalah sebenarnya, toh ngulik juga nggak panjang dan nggak tidak butuhan effort yang banyak kok. Kita hanya cukup beberapa sampling, kita coba gitu aja. Ini dalam konteks dalam konteks yang sudah medium ya, artinya yang untuk daily menu yang ingat. Jadi sebenarnya nggak perlu repot-repot, kita tahu posisi kita dan kita hanya cukup tester gitu. Jadi nggak perlu juga kita belum apa-apa sudah ke roaster, kan repot juga. Yang penting kita tahu barang atau beans yang akan kita pakai. Nah nanti susu menyesuaikan, jadi akan nge-mix yang bagus. Jadi misalnya kita banyak produk susu, dari mulai Cimory, Indomilk, Diamond, Milk Life, Greenfield, apa lagi ya, ya, kan masing-masing low fat-nya berbeda di komposisi produknya. Nah itu kita harus menyesuaikan. Kadang-kadang dipakai kopi ini dipakai susu A kurang, tapi dipakai susu B oke. Nah itulah kembali ke costing kita. Kita mau seperti apa HPP-nya nanti. Pengaruh banget ya. Oke, Mas. Nah, terus Mas Arif menentukan menu kopi seperti apa ya Pak, dan bahannya bisa di-share contoh membuat kedai kopi, menu dan bahan gimana nih Mas Arif? Mas Agus? Oke, yang mana?
Yang Arif menentukan menu kopi seperti apa? Oke, menentukan menu kopi kembali ke observasi lingkungan. Kita mau yang seperti apa tuh? Terus kemudian observasi pelanggan pagi, siang, sore, malam. Oh, iya. Nah, yang kedua equipment, alat. Nah, alat ini menjadi penting. Nah, kita bisa tanya. Nah, itu sebenarnya pentingnya mentoring di situ ya. Konsultan ataupun guru. Jadi mengarahkan dengan modal yang ada. Misalnya, Mas aku punya uang 2 juta, bisa nggak sih Mas? Bisa. Kalau dia nggak bisa, bisa. Gitu kan. Kita tinggal ngelihat equipment-nya apa. Tetap ada media air ya, air. Kita masak air. Apa seperti kompor. Nah, kemudian airnya. Nah, airnya kan hati-hati nih. Kalau dengan kopi tertentu, misalnya seperti apa. Kalau kita di lingkungan yang pencemaran bakteri kolinya kurang terserap dengan baik, ada bakteri, ya kita harus beli air galon. Nah, air galon pun kita nggak usah yang mahal-mahal, bisa RO kok, isi ulang yang RO bisa. Jadi sebenarnya pentingnya mentoring di situ Mbak. Makanya Ya, ini benar. perannya RKB sih, ya kan. Ari Lasso aja punya guru pelatih suara loh, Ari Lasso. Ya, ntar kita bikin arrange kelas offline ya Mas, yang udah ikut kelas hari ini. Ya artinya nggak usah malu untuk bertanya. Ini bagus ya. Djokovic aja punya pelatih kan, artinya apa yang peserta lihat kadang-kadang pelatih bisa ngelihat. Nah, mungkin suaranya tidak lebih bagus dari penyanyinya, cuman pelatih bisa menjaga pita suara penyanyinya. Nah, seperti itu sehingga ketika bicara ini saya mau gimana menunya ya sudah. Misalnya kita modal 2 juta, ya kita beli bahan, terus kita inventarisasi jadi HPP, harga pokok penjualan. Kemudian kita hitung equipment-nya, modal awal kita berapa, fixed cost, variable cost, ada marketing atau tidak. Misalnya cukup kita pakai ruangan dengan manualan tubruk atau mau kapot. Ya sudah, kita belajar mau kapot sama tubruk, komposisi dan takarannya. Lalu kan berarti cuma butuh kompor, butuh air, butuh listrik. Kalau dia kita sudah ada DIN orang. Nah, saya pikir itu nanti kan fixed cost, variable cost kan ini menjadi beban bulanan kita kan ya. Nah, disitulah kemudian kita membuat menu untuk mencapai target sales kita per bulan. Misalnya menu kita 5-10 misalnya, ada kopi susu, ada taro, ada red velvet, ada karamel macchiato, ada hazelnut dan sebagainya, ada 15 menu. Nah, tentukan per bulannya target sales kita, misalnya rata-rata per hari kita jual sampai 20 cup. Berarti kan per bulan udah hitung ya Mbak. Nah per hari misalnya menunya kita jual 10.000 misalnya atau 5.000. Berarti kan kalau per hari 50.000 nih kalikan 3 bulan, kalikan 30 hari. Nah otomatis kan kita ketahuan nih target sales-nya. Nah di situ kemudian kita bisa mengurangkan. Jadi itulah BEP. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi penentuan menu kita bisa observasi lingkungan. Banyak hal kok kita bisa searching. Nanti kita bisa sambung. Siap. Dan perlunya ada mentor ya, Mas. Nah, itu tuh. Itu sih untuk mencegah hal-hal yang ini ya, over ya. Artinya memang ada yang kita perlu dibeli dan ada yang tidak perlu dibeli. Nah, ini kan hal-hal yang penting itu. Kalau nggak punya guru nanti bahaya. Misalnya kita cukup tubruk, kapot dan V60 misalnya, tanpa perlu aeropress. Tanpa kita beli aeropress gara-gara murah, padahal kita belum kepake. Kan sayang banget tuh duitnya tuh, bisa buat yang lain. Terus kemudian grinder, gilingan, ada gilingan manual, ada gilingan elektrik dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam harga. Nah kalau nggak ngerti RPM gilingannya kan bahaya tuh. Kita asal murah aja atau asal mahal aja misalnya gengsi, wah ini bahaya. Tuh lihat RPM-nya dulu di katalog. Di katalog itu bisa ada kejelasan produk. Misalnya listriknya sekian, RPM-nya sekian. Nah, ini penting. Karena kopi membutuhkan gilingan yang stabil. Otomatis kita membutuhkan deskripsi produk yang bagus. Itu penting banget. Jadi sebenarnya untuk menu kita tentukan dulu observasi lingkungan, kemudian equipment seperti apa. Kalau cukup dengan tubruk dan mau kapot, misalnya dengan manual brewing, nggak ada masalah. Nanti kita pakai filter saring yang biasa, kan di toko-toko sudah ada tuh. Nah ini ya, ada faktor penentu nih sebelum buka kafe. Ya ini, jadi kualitas seduhan, keramahan, kenyamanan, keunikan. Gitu.
Kadang-kadang kita nggak lupa yang terakhir, kecepatan penyajian. Orang kita di Indonesia biasa pengen diladeni, pengen cepat-cepat diladeni. Nah itu, Mas ini belum lah. Padahal petugasnya cuma satu orang. Oh, Nah benar. ini kan kita harus paham dulu. Makanya tadi saya sebutkan observasi itu dulu, penting banget. Dan yang paling banyak nih hard skill nih Mas ya, kualitas seduhan kopi. Ya artinya memang untuk di medium dengan modal di atas 5 juta, otomatis kita harus memberikan add value kepada customer. Kan ada add value, ada core value ya, nilai inti, nilai tambah. Nilai intinya, aku datang ke Mbak Diana ngapa sih? Oh, kopinya enak, harganya murah. Itu add value. Core value-nya apa? Mbak Diana mau diajak ngobrol. Jadi ada nilai inti, nilai tambah. Itu kan benefit orang datang ke kedai. Nah kalau aku datang ke Mbak Diana, Mbak seduhannya enak, neng cemberut, ya aku megah. Gitu kok ini ngegas ya, nggak mau dong Mbak, itu juga sama. Mas ini kopinya apa? Mbak duduk aja, nggak usah tanya-tanya. Habis itu nggak mau datang. Nah ini kan penting banget loh. Jadi sebelum ke masalah yang lain-lain, kita dulu tahu diri kita sendiri dulu. Kita memang orangnya melayani nggak sih gitu loh. Jangan-jangan kita bosi, waduh dapat banget kongkonan, kayak, waduh ya itu kalau kita mau jualan ya repot gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Kita harus paham dulu. Tempatnya enak tapi seduhannya ambiar ya banyak Mbak kayak gitu. Jangan banyak. Mbak Diana juga sering riset kan? Iya. Mbak Diana enak, ini kita minum kopi, Mbak tahu, aduh kayak gini ya. Nah ini jadi hati-hati di situ. Hati-hati. Banyak poin ya. Banyak ya. Betul, banyak poin. Dan biasanya orang nggak mau datang lagi. Satu orang kecewa, dia akan memberitahukan ke 15 orang. Tapi satu orang senang, dia akan memberikan ke 3 orang. Yang itu akan datang terus. Itu rumus ekonomi lama ya, kayak gitu. Benar-benar. Jadi saya pikir untuk tadi Mas Adi ya yang nanya menu ya, saya pikir nggak usah khawatir, Pak Nur juga, Nur Hidayat, nggak usah khawatir dengan apapun, tetap di planning, di program, terus jalan Pak. Ya, siap. Makasih Mas Agus. Kalau Nur Sandri itu Pak, KFC dia baru belajar di umur 60 tahun loh Pak. Makanya wajahnya ada di KFC kan. Oh iya benar. Dan dia Pak ya, udah betul tua, Pak. dan dia model jual resep itu kan model KFC Pak sebenarnya. Tahun 60 itu dulu Pak Kolonel Sandri diketawain, lo ngapain jual resep? Kita jual ayam, kita jual bumbu. Nah ternyata jual resepnya dia itu sekarang berlaku. Iya. Jadi nggak ada waktu yang terlambat untuk belajar ya, nggak Mas? Nggak ada, iya. Seperti KFC. Nah, next CV Alatif Herbal. Jika kita buat kopi dan susu dalam botol plastik agar bisa awet, bagaimana? Ada tipsnya nggak, Mas Agus? Oke, susu awet ya. Untuk kopi susu ya, susu toh? Kopi susu dalam plastik. Kopi susu dalam botol kali ya. Oke, untuk kopi susu dalam botol itu supaya awet diusahakan UHT ya, jangan yang full cream, jangan yang fresh milk, tapi yang UHT. Nanti ada tulisannya UHT di apa namanya, di susunya itu ada tulisan UHT. Bukan yang fresh milk. Nah, untuk yang fresh milk kan tidak lama seperti yang saya sampaikan tadi. Dia only di 2 week ya, 2 minggu. Tapi kalau yang UHT dia bisa 1 year, 9 bulan. Nah, untuk yang kopi susu, misalnya kopi susu gula aren, kopi susu klepon, kopi susu karamel, kopi susu apa gitu kan, dengan syaratnya dengan UHT dia awet di showcase atau di kulkas dia awet bisa sampai 3 minggu lebih 1 bulan deh, asal penyimpanan bagus ya tanpa dibuka-buka kulkasnya. Jadi untuk yang pakai UHT dia agak lebih lama, bisa sampai 3 mingguan maksimal deh. Kecuali yang fresh milk ya, yang fresh milk mungkin dia nggak lama ya, karena memang dia pasteurisasi yang berbeda dengan yang UHT. Mungkin kalau yang fresh milk semingguan kali ya, semingguan 4-5 hari seminggu, karena seperti itu. 3 minggu termasuk lama ya Mas ya? UHT lama karena dia memang apa namanya beda ya, dia masaknya pun dengan
Kalau di pabrikasi dia dengan suhu tertentu dan memang peruntukannya buat konsumen panjang. Sebenarnya Tidak gampang. ada perubahan Gimana? rasa. Oh no, nggak ada. Oh. Nggak ada. Artinya memang jadi ketika bicara kopi susu gula aren misalnya, dia akan stabil. Tapi kan logikanya nggak mungkin, Mbak. Masa 3 minggu di kulkas kan nggak Iya mungkin. bener. Paling Ya, botol 1 liter artinya kan 3 hari. kalau menggunakan botol yang 250 mili, itu kan kita buatnya jangan per botol ya, buatnya per batch. Jadi per batch itu misalnya susunya 2 liter, kopinya espresso itu di 1.800 mili, gula putihnya mungkin 500 gram misalnya, terus kemudian tambahin air 1.000 liter, terus ada evaporasi atau apa namanya creamer ya, creamer nabati, itu kan kita jadikan satu kemudian jadi produksi jadi 8 liter kalau nggak salah itu, yang umum di pasaran ya, seperti di toko-toko swalayan, di kafe-kafe besar yang jual per liter, itu biasanya sudah memakai batch ya, bukan per botol karena costing lebih murah. Nah, saya pikir ilmu-ilmu seperti itu penting sih, karena jangan sampai kita membuat kopi yang enak, misalnya pengen enak banget gitu, tapi kita boros di bahan, artinya nggak worth it. Iya benar-benar. Kayak gitu. Siap Mas. Nah, terus ini Mas ada yang bertanya Mas Jeff. Ini mungkin pertanyaan semua orang deh Mas relate. Saya pernah dengar kalau kopi makin pahit itu semakin bagus. Benar nggak sih Mas? Kualitas kopi ditentukan dari tingkat rasa pahitnya. Gimana nih Mas menurut Mas Agus? Ini mungkin jawaban yang tadi ya, saya sampaikan di awal ya, kaitan dengan masalah testi ya. Jadi kita harus paham dulu sensori kita. Jadi espresso base seperti apa. Misalnya kalau kawan-kawan judges juri itu kan biasanya kalau espresso base itu dia akan mengetahui betul bagaimana acidity, keasaman, kemudian sweetness, kemanisan, dan bitterness, kepahitan. Jadi masih dalam konteks wajar. Saya pikir tidak ada gangguan di mouthfeel, langit-langit mulut, baik di lidah depan, samping, kanan, belakang, itu scoring akan bagus. Nah, saya pikir bukan masalah tingkat kepahitan, tetapi bagaimana si kopi ini nyaman dikonsumsi. Saya pikir seperti itu. Jadi tetap ada ukurannya. Jadi scoring tetap ada scoringnya. Misalnya yang Arabica, ada fragrance, aroma, kemudian acidity, kemudian aftertaste, sweetness, body, balance. Nah, tentunya seluruh roastery dan peminum kopi ingin balance. Dia ada banyak hal di situ. Tingkat keasamannya, tingkat kepahitannya, tingkat kemanisannya, body. Nah, itu. Jadi misalnya bitterness pun dia akan low misalnya, tidak high, medium to low atau low to medium misalnya masih oke. Cuman kalau sudah high bitterness, saya pikir itu nggak aman. Tentunya akan scoringnya akan lebih rendah. Tapi kalau dia middle low misalnya, dia bagus bitterness-nya. Kemudian sweetness-nya tinggi, dia hints kemudian mengarahkan kemana, misalnya ini manisnya manis ke gula Jawa nih gitu, misalnya terus brown sugar atau sugar browning istilah di kawan-kawan kan, istilah di kopi. Saya pikir itu ya, bukan ke masalah kemudian kepahitan atau bukan, cuman memang kenyamanan, bagaimana tingkat kenyamanan di aftertaste setelah diminum. Saya pikir itu. Bahkan judges pun dilihat dari nyamannya ya Mas ya, jadi bukan pahitnya ya. Biasanya kan kenyamanan kalau bapak-bapak atau cowok-cowok tuh sok-sokan makin pahit makin oke gitu, makin maskulin. Ternyata bukan itu ya, tapi kenyamanan ya. Jadi kan memang ada banyak faktornya, misalnya kemudian di cara penilaiannya, misalnya terminologi olfaksinya, terus kemudian pengecapan body dan cacat. Nah, itu kan banyak hal sih tergantung. Jadi fragrance, aroma, nose, dan aftertaste itu penting banget. Jadi kalau bicara fragrance-nya kita lewat hidung, terus kemudian lewat uap, lalu lewat mulut, sehingga itu sih kenyamanan ya, bukan masalah tingkat pahitnya. Jadi hal yang kita terima di kita itu yang kemudian menjadi tingkat aspek mutu nyaman di situ. Jadi bukan masalah pahit banget, pasti orang juga nggak nyaman. Gitu. Walaupun mau dikasih gula maupun dikasih susu pun dia akan lebih strong. Tapi yang nyaman itu yang susah. Itu kembali ke roaster ya Mbak, sama tingkat seduhan ya.
Baik, di roaster dan tingkat seduhan. Oke. Ya. Sekarang Mbak Diah Kartika, saya penggemar cold brew. Ada saran supaya unik dan harga ekonomis bisa dibikin menu apa ya, Mas? Untuk cold brew nih, Mas. Cold brew. Cara membuatnya itu apa itu? Gimana, Mas? Cara membuatnya itu apanya itu? Mungkin campurannya kali ya. Cold brew itu bisa di mix pakai apa aja supaya unik dan harganya oke gitu. Oke. Untuk cold brew macam-macam bisa, apapun bisa. Cuman kalau sekarang kembali ke kita ya, ke apa namanya, equipment kita, equipmentnya apa? Saya pikir kalau di online itu banyak tuh pembuat alat cold brew dari mulai 300 sampai 1 jutaan. Itu dengan kapasitas 0 sampai 600 mili jadinya. Itu bisa. Itu lebih perfeksionis untuk rumahan, untuk kafe ataupun di online kan dijual. Itu aku di online. Sudasi kalau nggak salah itu ada 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Itu kalau mau yang perfect ya. Nah, untuk bahan kopinya bebas, mau yang robusta maupun yang blend silahkan. Tinggal keinginan kita mau apa. Misalnya kita biasa pingin tetap ada bodinya, yaudah kita pakai di robusta, body sweetness ya, atau blend atau arabica, nggak masalah. Untuk bahan kita bisa coba. Nah, untuk misalnya, Mas aku belum punya budget untuk beli alat-alat kayak gitu, bisa di rumah cari toples yang beling, kemudian direndam. Nah, tapi memang tetap membutuhkan alat untuk saring ya, filter. Jadi dari mulai 8 jam sampai 12 jam sampai 24 jam itu maksimal ya. Itu perendaman kopi giling dicampur air dengan rasio tertentu, langsung kita filter. Nah, setelah difilter lalu kemudian segera masukkan di kulkas. Karena cold brew ya, kita bahasanya cold brew. Cold brew, racikan dingin. Jadi minumnya harus dengan dingin. Jangan sampai ada yang pesan cold brew tapi minta panas, nanti keliru. Kayak gitu. Benar-benar. Ya, jadi ada banyak hal sih caranya. Ada yang mau beli alat di online banyak. Terus ada yang mau bubuk buat sendiri bisa pakai toples, bisa. Tapi dengan tetap harus gercep untuk untuk penyimpanan di kulkasnya. Jadi menunya dibikin apapun ya bisa, Mas ya, bebas ya. Bisa mau pakai sampel sirup untuk setelah jadi ya, tetap di shaker gitu atau di blender bisa. Pakai sampel sirup, pakai sirup dengan variatif essence, misalnya karamel, misalnya mint dengan susu kental manis gitu bisa. Menyesuaikan itu. Jadi kopi bisa dibuat apa-apa. Campur jahe juga bisa. Betul. Jahe yang sirup ya bisa. Jahe sirup. Nah, tinggal cari aja. Jadi ada kopi herbal misalnya kan, terus healthy coffee misalnya kan bisa. Terus kemudian kalau ada klasik gourmet ada macam-macam, ada mint, ada rose, ada coconut, macam-macam nih. Ada Mas Agus ya? Ada gingser. Banyak-banyak ya. Ntar kapan-kapan main ke sana ya, Mas. Oh, boleh. Harus icip. Ya. Siap. Nah, ini Sobat RB ada yang mau ditanyakan lagi kah? Makasih idenya Healthy Coffee. Oh, Mbak Diah Kartika mau bikin versi healthy-nya nih, Mas. Bisa. Kopi rempah, kopi jahe, kopi pandan, macam-macam kok, Mbak. Banyak banget kok. Varian menu bisa. Kopi bisa buat apa-apa. Dan kopi bisa menjadi ajang silaturahmi dimanapun. Betul. Kayak ngobrol. Ini kita juga kayaknya kelas kali ini beda loh, Mas. Jadi lebih gitu ya? Santai gitu. Lebih santai ya? Karena kita ngomonginnya kopi ya kali. Iya, karena langsung ke menu ya. Jadi menunya variatif. Jadi banyak kok, Mbak. Banyak. Jadi misalnya komposisi-komposisi yang diinginkan teman-teman yang hadir pada siang hari ini, variatif kok. Ada yang es blend, ada yang boba, itu pun bisa macam-macam kok. Menu kopi bisa buat apa-apa. Bisa ice block. Jadi ice block itu misalnya tadi kan di kulkas kita pasti ada buat es scoop ya kecil-kecil tuh. Nah, habis kita buat seduhan kopi, kita taruh di situ, itu bisa jadi es block, coffee block namanya. Jadi di kulkas kita di rumah pasti ada tempat-tempat buat es batu kecil-kecil gitu. Nah, itu tinggal kita tuang seduhan kopi kita, itu udah jadi menu sendiri loh. Oh ya, keren. Mudah, tinggal dimasukin di gelas, terus dimasukin susu, udah jadi coffee block namanya. Kalau zaman dulu namanya coffee block. Jadi nanti kita minumnya kayak kopiko. Jadi si kopi itu si air sendiri dengan adanya susu dan suasana cuaca. Ya kayak es batu cair itu loh, Mbak. Kayak gitu lah kira. Banyak variatifnya banyak.
Dan tampilannya cakep ya, Mas? Ya, dan nggak perlu khawatir. Makanya intinya sebenarnya pertemuan sore ini nggak perlu khawatir. Dengan modal berapapun kita bisa berkarya dan berjualan kopi. Tinggal bagaimana kita bisa membuat planning, timeline-nya seperti apa, terus kemudian target kita seperti apa, nanti mau gitu. Kira-kira seperti itu. Dan benang merahnya seperti yang tadi Mas Agus sampaikan di awal, sebenarnya kompetisi itu nggak terlalu berpengaruh ya. Ya, ya. Ya, karena memang ya tergantung kita bagaimana penguatan di manajemen keuangannya, bagaimana marketingnya, bagaimana brandingnya. Itu tadi sudah saya sampaikan berbagai macam marketing, brandingnya seperti apa gitu. Terus otentik dari bahan-bahan kita sehingga udah dari mulut ke mulut, kedua tular, otomatis orang datang. Keren banget Mas Agus. Ya, ada lagi? Siang hari ini. Nah, ini yang Nur Hidayat ya. Oh, tadi udah ya. Nanti tinggal oke. Udah habis sih, sudah kita bacakan semua. Nah, ini Mas Jeff membantu saya menutup nih, Mas. Jangan mengeluh jika kopimu dingin. Dia pernah hangat tapi kau diamkan. Jadi gini. Dinamika kedai kopi di Jogja itu kan 2014 itu kan unik ya. Artinya memang pertanyaannya apa sih yang membuat kedai itu ramai kan gitu kan? Diskusi apa gitu kan? Selain keramahan, kenyamanan dan kopinya enak, banyak hal. Nah kalau saya pikir ini buat di Lampung, di Bekasi itu diskusi-diskusi filsafat itu penting banget ya. Sejarah karena di Jogja itu kedai-kedai kopi muncul dahulu 7 tahun yang lalu itu muncul diskusi filsafat, diskusi yang menarik buat orang tetap jagongi, tetap enjoying gitu loh. Jadi hal-hal yang sifatnya sejarah, hal-hal sifatnya karena kalau bicara masalah revolusi dunia di Inggris dan di Prancis ya berawal dari warung kopi, Mbak. Gitu loh. Itu ada sejarahnya kok bagaimana revolusi Prancis dan Inggris itu berawal dari kopi. Makanya kalau tagline saya sebenarnya sederhana. 1 gelas alkohol bikin tetangga ngamuk, tapi 1 gelas kopi bikin negara ngamuk. Jadi revolusi-revolusi di negara-negara asing di dunia ini dari kedai kopi. Makanya kita nggak aneh di Aceh, saya ke Manado, saya ngajar kelas di sana selama 5 hari. Kita akan lihat di sana di Sulawesi itu bagaimana jam 7 udah kedai-kedai kopi sudah ramai dengan orang minum kopi dan gorengan. Di Aceh juga sama. Saya ke Aceh tahun 2006 juga sama. Di sepanjang jalan ini warung kopi, kedai dengan pisang goreng udah ramai. Di Medan sama, di Riau juga sama, di Padang apalagi. Saya kemarin baru dari Kalimantan juga sama Samarinda. Itu udah mulai saya di tempat-tempat kopi tua ya, di pelabuhan-pelabuhan itu jam 6 sudah buka dengan ciri khas makanan-makanan daerah. Di Kalimantan itu makanan nasi kuning dengan sambal gitu. Jadi sebenarnya kedai-kedai kopi itu hidup gitu loh di pinggir jalan pagi-pagi sampai malam. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Tinggal bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang bagus. Ini ya di ekosistem ya. Setelah tahu bahan, SDM bagus, manajerial bagus, keuangan bagus, kita bangun ekosistem. Nah itu kan dari Aceh sampai Lampung kan, saya dari Aceh tuh bener-bener luar biasa tuh minum kopinya, ya gitu. Di Kaltim juga sama. Jadi sebenarnya banyak hal kok yang bisa kita olah, nggak usah khawatir. Tinggal kita memahami dulu ekosistemnya seperti apa, nah kita buat dengan costing yang bagus. 5.000 nggak masalah gitu loh. Dengan kopi susu 7.000 nggak masalah, nggak ada masalah. Tinggal kita tahu bahan dan tahu olahannya. Nah terus kita susun menu. Nah disitulah kemudian ekosistem terbangun. Jadi mau harapan saya sih sebenarnya teman-teman yang di sini pagi udah buka. Jadi kayak di Aceh, kayak saya keliling Indonesia, saya keliling Eropa pun sama. Benar. Jam 7, Mas. Iya, di Aceh saya 2006 udah pada ngopi. Besok saya ke Manado, coba jam 7 udah pada ngopi pisang goreng, main catur. Itu banyak banget tuh. Nah itu ekosistem yang bagus ya untuk bisnis kopi kayak kita. Gitu loh. Bagaimana kopi menjadi sarana silaturahmi, ya walaupun kita juga nggak mahal. Itu saling mendekatkan. Orang lihat berita, orang lihat diskusi, apapun lah ya. Diskusi kampung, apapun lah. Saya pikir itu menjadi sarana. Karena kedai kopi adalah ruang publik yang tidak ada strata sosial di situ. Tidak ada perbedaan agama apapun. Jadi kedai kopi adalah ruang publik yang semua orang bisa hadir di situ. Untuk menikmati kopi.
Betul banget, Mas. Nah, dan kalau saya lihat sih di Jogja nih kayaknya kedai kopi yang pagi masih dikit banget loh, Mas. Nah, itu perlu Paling pagi jam 8. ya, itu perlu dianu sih ya, perlu dibangkitin ya. Karena sejarahnya kopi itu emang untuk, ya benar yang tadi Mas Agus sampaikan, untuk kaum pekerja, kan untuk memulai kerja, biar kita semangat gitu, nggak ngantuk. Ya, mood booster ya, artinya memang saya pikir budaya kopi ini perlu ditingkatkan ya, karena memang kondisi serapan petani kita bagus sih, banyak. Dan jangan lupa kita adalah di negara samudra, sehingga beda dengan negara benua, Brazil, Kolombia, Ethiopia itu negara benua. Dia dari negaranya pun iklimnya sudah konsisten. Nah, kita kan kadang-kadang hujan 3 bulan banjir, gitu. Habis itu kemarau, habis itu masa jeda. Ini kan kadang-kadang bikin iklimnya kita agak susah ya, sehingga kita harus tahu persis mana yang supply yang konsisten, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Agus. Ini Ada saya lagi nggak lihat nih? di chat box sudah nggak ada lagi. Jadi mungkin saya simpulkan untuk kelas pada hari Senin ini. Jadi kelas yang ini itu juga ngejar Ini karena Mas. Gimana Mas? Mbak Vini apa ini? Mbak Vini Agnes Oh, Filipina ini apa nih? Dia nggak nanya ya? bentar. Mbak siapa Mas? Mbak Vini Agnes Filino dari Jakarta Barat. Oh, Mbak Vini masih ada kah? Mungkin bisa langsung Mbak buka. Vini, ya Mbak Vini, Halo, halo. Mbak Vini. Halo Mbak. Nah, masih ada sih di partisipannya ya. Silakan Mas. Kasih Ya, kesempatan nih sama Mas Agus. Mbak Vini apa tuh kira-kira? Halo. Halo, iya. Ya Mbak, ada yang mau didiskusikan, mau disampaikan? Ya, selama ini sih saya semenjak pandemi kafe saya tutup, kafe kopi saya tutup. Oke. Di mana Mbak? Di mana Mbak? Saya di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Oke. Itu ada berapa seat di situ biasanya? Kursi, meja? Oh, meja cuman ada 4. Meja saya cuma 4. Oh gitu. Biasanya sih kecil Pak. Oke. Kenapa? Kenapa tutupnya? Tutupnya ya pertama awal pandemi itu kan kafe saya itu di dalam komplek ya. Oke. Nah, itu tutupnya awalnya karena nggak boleh tempat nongkrong itu nggak boleh ada, harus tutup. Ya. Terus habis itu udah boleh buka. Ya. Udah boleh buka, tapi pas itu saya karena baru mulai lagi ya, jadi semua modal segala itu kopi pertama sih nggak apa-apa sih kopinya, cuman saya kayaknya takut ini aja, namanya udah lama di toples, di toples gitu kayaknya apa masih enak apa enggak gitu. Itu aja takutnya, jadi semuanya saya ganti semua dari kalau gitu. Maaf, kalau petugas barista atau karyawan masih ada nggak? Nggak ada, udah nggak ada semua. Nggak ada semua ya? Jadi sekarang saya sendirian semua, saya yang ngerjain sendiri. Waduh, semangat banget ya, luar biasa. Saya ngerjain sendiri semuanya. Habis itu terus pertama kopinya ganti, habis itu terus ya yang online-nya nih biasanya saya pakai GoFood sama GrabFood itu waktu pertama saya tutup itu waktu itu masih pakai sistem lama ya, yang GoFood ya, yang GoFood-nya masih sistem lama. Pas saya mau buka lagi waktu kemarin itu ternyata pakai sistem baru mereka yang GoBiz itu ya, GoBiz. Nah ternyata pas sistem GoBiz itu ini saya jadi kafe saya jadi mereka jadi belum terdaftar jadinya. Oh gitu. Karena pakai sistem baru mereka jadi saya belum terdaftar hitungannya. Nah terus
mau saya daftar lagi, oh berarti ini ya apa marketingnya datang lagi ke ini ke kafe saya ya, kata saya bilang gitu. Oh enggak Bu, itu modelnya sekarang pakai apa email, katanya model email katanya. Terus habis itu oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah terus teleponan saya itu di iniin ada nomor telepon kode sekian gitu kan. Nah kodenya sekian itu saya pikir mereka akan didengar, rekamannya ada terus didengar gitu ya yang obrolan kita awal. Ternyata enggak. Jadi setiap saya bahas sama orang adminnya itu, adminnya ganti-ganti terus kan. Ya. Email, misalkan email adminnya ganti. Jadi dari ulang, saya ulang dari awal, ya kan? Ya. Saya tutupnya begini, datanya. Terus ulang, nanti datang komen lagi di orang adminnya dari awal lagi saya ulang, capek banget. Jadinya terus jadi belum selesai tuh sampai sekarang. Terus katanya akhirnya saya bilang, ya udah deh saya ulang dari awal aja deh, nggak usah pakai yang ini. Saya ulang daftar ulang, saya bilang gitu. Nah daftar ulang, kalau mau daftar ulang Bu ganti nama. Ya kalau ganti nama nggak bisa karena saya udah pakai ini, udah punya sertifikat merek, kata saya bilang gitu. Sertifikat merek saya udah punya, gimana saya mau ganti, kata saya. Itu soal di situ pelanggan kan juga lumayan lah ya udah ada gitu ya Pak. Ya. Akhirnya ya Bu saya nggak bisa nih bang gitu. Kata dia oh ya udah Bu di ini lagi deh. Jadi sampai sekarang tuh masih pakai belum saya belum saya ulang-ulang lagi itunya. Aduh, sayang ya Bu ya. Oke, Ibu Vini, jadi menurut saya gini, yang pertama motivasi dari saya semangat, tetap semangat. Nah, yang kedua nanti mungkin Mbak Diana bisa share nomor saya untuk konsultasi, silahkan. Teman-teman yang hadir pada sore hari ini, Pak apa Agus nanti? ini di mana? Pak Saya di Agus. Jogja, saya di Jogja. Oh di Jogja. Oh iya. Cuman memang saya sering keluar kota Bu, karena besok saya harus ke Manado minggu depan ngajar kelas roasting. Habis itu saya ke Samarinda karena masih ada tugas untuk opening cafe resto baru kan di sana. Kebetulan saya konsultannya. Nah, habis itu saya baru jadi saya masih keliling, nanti via WA nggak apa-apa komunikasi. Nanti misalnya butuh apa, mau nyari kopi yang murah atau yang seperti apa, powder, apapun sirup, nanti bisa saya bantu arahkan kemana. Iya. Tinggal dikomparasi saja dengan menghitung pengiriman, ongkos kirim, ekspedisi dan sebagainya. Sehingga untuk hal tersebut saya fleksibel, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kemudian teman-teman yang bisa berjuang dan tetap berusaha di bidang food beverage ya, seperti itu. Oh iya deh. Iya. Sampai jumpa. Semangat ya Mbak Vini. Terus ini untuk ada banyak nih Mas Agus yang minta nomor kontak, boleh di-share di chat box kah? Boleh. Oh baik, boleh, saya catatin. Ya. Nanti bisa langsung WA aja ya. 08122662. Oke, silahkan Sobat RB bisa dicek di kolom chat box. Baik, kelas hari ini sudah sampai pada penghujung acara, jadi sekarang sudah jam 3:15. Saya sedikit simpulkan untuk kelas siang hari ini, sambil Sobat RB isi feedback yang ada di kolom chat box juga, jadi ada form feedback dari Kak Ruby. Nah, secara keseluruhan, jadi bisnis kopi itu mirip dengan bisnis lainnya ya. Jadi tidak hanya ditentukan oleh produknya saja, tapi juga skill, attitude, kemudian planning, semuanya itu berhubungan dan saling berkaitan. Nah, seperti yang tadi Mas Agus sampaikan, jadi man, material, money, dan controlling. Kemudian untuk bagaimana sih caranya biar kita menyiapkan kafe ini bisa bertahan, produknya juga diterima oleh pelanggan, jadi harus ada fondasinya dulu dibangun, observasi dulu, riset pasarnya seperti apa, audiensnya bagaimana, kemudian jam bukanya seperti apa, terus pairing sama
cemilan-cemilan itu juga Ya. dibutuhkan. Apakah dengan gorengan atau kroffel atau dengan apa ya, jajan pasar mungkin ya. Nah, itu juga butuh sekali. Dan untuk adopsi tren. Nah, sekarang kan banyak banget tren minuman kopi itu nggak cuman espresso, long black, dan americano, tapi juga ada coffee latte butter nih ya, Mas Agus ya tadi. Nah, bisa nih buat Sobat RB yang pengen mengembangkan menu apa lagi ya? Tadi ada satu menu bocoran dari Mas Agus secara gratis ya, coffee latte butter. Bisa dicoba itu. Menunya seperti apa, komposisinya bagaimana, bisa di searching-searching, cari di YouTube pasti ada deh, atau bisa dicoba sendiri. Nanti akan ketemu mana yang cocok. Nah, kemudian juga yang saya suka dari Mas Agus tuh, jadi kompetitor atau banyak banget orang yang punya bisnis yang sama itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu internalnya. Attitude, behavior, senyum, sabar dan salam. Nah, itu yang paling utama dan paling penting. Jangan bosi ya, Mas ya. Tadi pesan dari Mas Agus, jangan bosi, jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Kita sebagai pemilik bisnis harus mau terjun langsung, harus mau observasi, harus mau juga diajak ngobrol sama pelanggan. Jadi jangan cuma seduh kopi, diem aja, habis itu udah selesai. Nah, pasti pelanggan juga nggak mau balik kan. Terus habis itu terkait konten apa aja yang bisa disampaikan, costingnya, bagaimana pricingnya, kenyamanan, dan konteks. Konteks itu bagaimana menyampaikannya. Mouth to mouth kah? Getok tular? Terus channel dan delivery message-nya seperti apa? Apa yang mau disampaikan dari kafe yang Sobat RB punya atau produk kopi yang Sobat RB lagi kembangkan. Nah, kemudian untuk branding juga logo, merek, istilah, kemudian tempatnya. Nah, tadi juga ada satu pertanyaan dari ini Mas ya, waktu kita ketemu di sini. Kenapa sih tempatku sepi, dia kok rame? Nah, berarti itu kita belum memahami audiens kita. Pertanyaan itu kurang tepat ya kayaknya. Jadi harusnya lebih banyak direfleksi diri nih. Apa yang membuat dia rame dan kita sepi? Pahami audiensnya. Mungkin kita menghadirkan sesuatu yang kurang bisa diterima nih sama pasar. Gitu. Ya, bisa. Betul. Nah, terima kasih banget Sobat RB. Tadi banyak banget yang bertanya, Mas Jeff, kemudian Mas Ferry, kemudian Pak Nur Hidayat, kemudian banyak banget ya Mas Lutfi, terus juga ada Alatif Herbal, ada Mas Arif, ada Mbak Diah, ada Mbak Vini. Thank you banget yang hari ini sudah aktif bertanya dan berdiskusi dengan Mas Agus. Nah, sekarang sebagai penutup nih Mas Agus, apa ya? Atau kata-kata penyemangat, satu kata, satu kalimat, monggo silahkan Mas Agus untuk closing statement. Ya, buat teman-teman pelaku bisnis UMKM, saya pikir memang tidak boleh menyerah, tetap berkarya, dengan tentunya apa ya, poin-poin yang memang planning ya. Tetap intinya kalau bicara kopi, kita tidak bisa setahun 2 tahun saja, karena sampai kapanpun bisnis kopi ini masih bertahan selama masih ada pohon kopinya. Benar. Jadi ya sebenarnya memang nggak perlu khawatir, tinggal bagaimana kita memplanning, memprogram sehingga inventarisasi, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan, kita raih, yang enggak juga jangan sampai ngoyo-woro lah kalau bahasa Jawa. Artinya memang perencanaan harus bagus, kemudian memang ya knowledge harus bagus juga, sehingga meminimalisasi hal-hal yang tidak penting. Saya pikir itu untuk fondasi awal. Dan silaturahmi tetap harus dijaga, karena bagaimanapun kopi adalah media. Saya pikir itu ya Mbak, tetap semangat dan jangan lelah untuk belajar, karena saya juga walaupun seperti ini saya masih terus belajar, ngulik terus. Jadi setiap perjalanan saya kemana, saya akan riset dinamika, kultur, budaya, dan perilaku di masing-masing daerah. Karena itu menentukan dari hal yang kita deliver ke customer. Jadi jangan lupa kita di daerah manapun kita memotret, merekam, dan kita analisa. Nah, itulah pentingnya perjalanan ya. Saya pikir kita mau kemanapun di Indonesia, kita harus bisa memotret dan merekam situasi itu untuk kemudian kita inventarisasi menjadi modal kita buat usaha. Nah, itu yang kita buat cerita. Jadi kopi adalah cerita, storytelling, dan kita akan bercerita kepada kawan-kawan pelanggan maupun kawan kita. Itu penting.
kopi adalah cerita. Terima kasih. Betul. Kopi Waalaikumsalam adalah warahmatullahi cerita. Wah, wabarakatuh. keren banget tuh, Mas. Ya. Keren. Sehat-sehat semua Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Mas Ye, maturun. Ye, Agus ye. sharingnya siang hari ini. Ya. Baik Sobat RB, terima kasih sudah bergabung. Next kita bisa gabung lagi di kesempatan yang lain. Selamat mengerjakan kembali pekerjaan yang sempat tertunda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mas wabarakatuh. Agus dan Sobat Ya, RB sama-sama, semua. Mbak. Ya. Monggo silahkan bisa live kelas ini. Mungkin saya sambil satu persatu deh. Mbak Vini, Pak Nur, Mbak Rani, kemudian Mas Baria, Mbak Bariana, Mas Pibi, Mas Arif. Terima kasih banyak. Mbak Diana. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat sore.